Oke, selamat siang bagi teman-teman peserta webinar. Siang ini perkenalkan. Ya, jadi saya Gusti, saya di laporan implementasi UKLUPL bagi HSE pemula. Jadi banyak peserta di sini yang saya lihat siapa tahu dari praktisi SAE sama seperti saya atau baru mulai terjun di SAE atau mungkin yang tadinya bekerja di bidang komunikasi atau di bidang lain selain SAE tapi tertarik untuk masuk ke SAE bisa juga ini sebagai panduan dasar dalam nanti di setiap di bidang kerja dalam penyusunan laporan implementasi UKLUPL. Oke, next. Eh, Oke, ini company profile saya sedikit sorry, bukan company profile, tapi perkenalan diri dari saya sendiri. Saya merupakan lulusan D3 Teknik Manajemen Lingkungan dari IPB. Saya memiliki 4 pengalaman kerja. Yang pertama dari mulai karir saya dimulai dari tahun 2014 sampai dengan 2023 saat ini seluruhnya ada di bidang SAE. Selain itu, saya juga sudah memiliki 4 sertifikat yaitu TOT BNSP level 3. Terus saya juga kebetulan sudah mempunyai sertifikat di bidang BNSP sebagai penanggung jawab pengelolaan limbah B3. Saya juga memiliki sertifikat auditor SMK 3 Kemenaker RI, ahli K3 umum, serta petugas P3K. Berikut kontak dan email saya boleh untuk peserta webinar ini jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang tertera. Oke, kita masuk ke halaman awal mengenai jenis-jenis dokumen lingkungan. Jadi sebelum kita masuk dulu, bagaimana sih cara kita dalam penyusunan laporan implementasi, terus apa sih itu UKLUPL. Jadi buat saya pemula nih penting banget ya informasi ini. Jadi kita harus tahu dulu nih kalau sebagai HSE pemula itu bahwa jenis-jenis dokumen lingkungan itu ternyata ada bukan hanya UKLUPL aja ya, tapi ada AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Ini tingkatannya paling tinggi gitu. Jadi AMDAL ini dibuat sebelum usaha itu berdiri atau berjalan gitu ya. Tahap-tahapnya banyak banget, tapi untuk saat ini kita tidak membahas tentang AMDAL. Selanjutnya kita juga punya dokumen pengelolaan lingkungan hidup atau DPLH. DPLH ini adalah sebuah dokumen lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah setempat bagi perusahaan yang sudah berjalan sudah berjalan tapi belum memiliki UKLUPL tapi digantikannya dengan DPLH gitu. Selanjutnya ada UKLUPL, ada RKLPL. Nah, apa sih bedanya UKLUPL dengan RKLPL? Pasti kan dipertanyakan seperti itu ya. UKLUPL di sini adalah upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup di mana Okelopel ini sifatnya itu lebih kecil dibanding AMDAL. Dia dibuat sama seperti AMDAL, jadi dibuatnya itu sebelum perusahaan itu berjalan atau pada saat tahap apa konstruksi atau tahap pengelolaan awal itu harus adanya dokumen UKLPL. Jadi dikaji dulu nih, apa sih dampak kita mendirikan perusahaan, terus dampak dampak sosialnya, dampak ekonominya, dampak dari mulai segi lingkungannya, positif dan negatifnya. Jadi harus tertera di dokumen UKLPL. Nah, RKL-RPL ini adalah dokumen sama dengan UKLPL. Biasanya ini untuk perusahaan-perusahaan yang ada di dalam kawasan untuk saat ini gitu. Misalkan ada di dalam kawasan itu bisa bentuknya UKLUPL kah atau RKLPL tergantung jenis dari besaran luasannya dan KBLI-nya. Next, nah ini UKLUPL yang saya jelaskan di awal bahwa UKLUPL itu ada dasar hukumnya. Ini saya bacakan sedikit definisi mengenai UKLUPL yaitu adalah upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Ialah yang selanjutnya disebut UKLUPL adalah proses rangkaian pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan bentuk standar untuk digunakan sebagai persyaratan digunakan sebagai persyaratan pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah atau pemerintah daerah ini berdasarkan PP 22 tahun 2021 yang saat ini masih berlaku. Nah, ini adalah dasar hukum
mengenai UKL-UPL. Jadi ini saya ambil hanya 6 saja, hanya 6 garis besarnya mengenai bahasan tentang UKL-UPL itu seperti apa, gitu ya. Nah, ini yang pertama itu ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 di dalam Cipta Kerja juga itu dibahas di dalam UKL-UPL. Selanjutnya ada di PP 22 tahun 2021 turunan dari Undang-Undang Nomor 6. Dia juga membahas tentang UKL-UPL mengenai tentang perusahaan yang wajib UKL-UPL itu seperti apa, terus eh, tahapan dalam pembuatan UKL-UPL awal itu seperti apa, terus berapa lama pembuatannya, mekanismenya seperti apa, terus siapa saja pihak yang berkepentingan itu juga akan ada dibahas di PP 22 tahun 2021. Selanjutnya ada di Permen LHK nomor 4 tahun 2021 mengenai daftar usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL, SPPL gitu. Jadi di Permen LHK ini lebih dibahas detail. Jadi kalau kita mau buat usaha atau kita mau buat kegiatan atau kita mau buat suatu bidang kayak perusahaan, kita lihat dulu nih KBLI kita itu masuknya ke jenis yang mana berdasarkan Permen LHK 4 2021 ini baru kita ditentukan nih kita masuk kategori perusahaan yang akan kita buat atau kegiatan yang akan kita operasikan itu masuk ke dalam AMDAL kah, masuk ke dalam UKL UPL kah, atau SPPL. Biasanya SPPL ini cangkupannya itu kecil ya. Kegiatannya dia tidak mulai seperti kayak mungkin jasa-jasa ekspedisi yang ada di uh, ruko atau industri home industri itu biasanya pakai SPPL. Selanjutnya ada di Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2023 mengenai standar biaya penilaian AMDAL dan OPPL. Nah, ini dibahas tentang berapa sih biaya yang harus kita keluarkan dalam AMDAL, dalam pembuatan UKL-UPL, walaupun rinciannya tidak serinci seaktualnya. Gitu. Jadi setidaknya kita ada bayangan nih kalau kita mau buat suatu kegiatan, kita mau membuat suatu perusahaan atau industri, kita bisa tahu nih rancangan biaya kita berapa sih untuk pengurusan awal, pengurusan AMDAL, dan pengurusan UPL. Selanjutnya Permen LH nomor 13 tahun 2010 itu tentang UKL, UPL, dan SPPL. Jadi ini dijelaskan lagi batasan UKL, UPL itu sampai di mana dan batasan untuk kegiatan yang wajib SPPL itu sampai di mana. Jadi tidak sembarangan industri itu berjalan dia punya UKL, UPL juga tapi dia punya SPPL juga tidak. Tapi sini diatur oleh masing-masing sesuai dengan ketentuannya. Selanjutnya ada Permen LHK nomor 25 tahun 2018 mengenai pedoman penetapan jenis usaha rencana dan atau kegiatan yang wajib memiliki UPL dan SPPL. Ini hampir sama dengan Permen LHK nomor 4 tahun 2021, namun bedanya di sini adalah lebih ke arah lihat kita matriksnya. Matriks dalam penentuannya seperti apa. Gitu ya. Nah, next. Nah, untuk teman-teman praktisi SAE atau teman-teman yang akan masuk ke dunia SAE, apa sih kan akan ditanya pada saat interview, apakah kamu mengenal tentang UPL, apakah kamu tahu tentang UPL? Nah, yang sudah bekerja pasti bertanya dong, perusahaan yang saya sedang bekerja ini apakah sudah UPL ya? Apakah wajib UPL ya? Nah, pasti kan ada pertanyaan seperti itu, ya kan? Gimana sih cara kita bisa mengetahui perusahaannya udah UPL belum ya? Terus tempat saya bekerja sudah memiliki UPLK atau bahkan memiliki AMDAL atau mungkin memiliki DPLH atau mungkin memiliki SPPL gitu seperti itu. Nah, jadi buat HSE pemula atau teman-teman di sini yang akan terjun ke dunia SAE, pastikan sekarang tidak ada yang fokus di safety, fokus di health, fokus di environment pasti, di mana orang safety itu pasti berkecimpungan dengan environment juga dan health juga. Ya, jadi harus tahu dulu nih buat teman-teman yang mau masuk ke perusahaan atau tertarik dengan dunia SAE. Jadi inilah saya sharing mengenai UKL-UPL-nya gitu. Jadi kalau ditanya peraturan apa sih yang membahas tentang UPL itu tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, ini saya bahas mengenai
kalau PL itu wajib seperti usahaan mana aja gitu ya. Ternyata ada di Permen LHK nomor 4 tahun 2021 itu bab 3 di pasal 5. Jadi saya bacakan sini ayat satunya adalah UKL-UPL itu wajib dimiliki bagi usaha dan atau kegiatan yang tidak memiliki dampak yang sorry nih, ini salah ketik ya, yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup gitu. Usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dimaksud pada ayat 1 dikelompokkan berdasarkan KBLI dan atau non KBLI. Jadi dilihat lagi nih, teman-teman kalau ada pertanyaan, oh saya bisa lihat dulu nih KBLI-nya. Nah, KBLI-nya itu biasanya ada di NIB atau berbasis resiko itu ya, itu bisa dilihat ada kan ada KBLI-nya nomor berapa, nah itu dicocokkan aja di lampiran peraturan ini gitu. Terus pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berlaku untuk perencanaan atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau instansi pemerintah. Jadi usaha apapun kita berdasarkan KBLI-nya. Wajib kasih UPL-UPL atau wajib nggak sih SPPL gitu. Ya teman-teman seperti itu. Nah, terus kalau kita pasti kan timbul lagi nih pertanyaan ya, apa sih yang harus kita lakukan kalau kita sudah punya UKL-UPL nih, perusahaan kita sudah punya UKL-UPL, apa sih yang harus kita lakukan? Terus kalau sudah punya UKL, perlu nggak melakukan pengujian lingkungan hidup? Nah, apakah ada denda jika tidak melakukan laporan implementasi? Nah, kita masuk ke implementasi, jadi topik di sini kita bahas tentang laporan implementasinya bukan penyusunan tahap awal UKL-UPL. Jadi saya hanya fokus ke implementasi penyusunan laporan implementasi UKL-UPL gitu. Pasti kan ada pertanyaan seperti ini. Jadi kalau ada perusahaan itu, oh di perusahaan yang saya bekerja itu sudah punya UKL-UPL, sudah punya dokumen DPLH atau sudah punya mungkin SPPL atau sudah punya mungkin RKLRPL seperti itu. Jadi jawabannya itu adalah harus ya. Jadi kewajiban pengusaha yang telah memiliki dokumen UKL-UPL itu wajib melakukan pengujian kualitas lingkungan hidup. Kenapa saya bilang wajib? Karena di dalam dokumen UKL-UPL yang sudah dibuat, yang sudah disahkan oleh pemerintah setempat, di situ dituliskan tuh kewajiban pengusaha adalah yang pertama pasti melakukan pengujian lingkungan hidup sesuai dengan matriks UKL-UPL. Nah, apa sih nanti kita bahas tentang matriks ya. Terus tidak diperbolehkan untuk melakukan pencemaran lingkungan jelas dong. Jadi suatu perusahaan maupun dia sudah punya dokumen lingkungan hidup atau dia belum mempunyai dokumen hidup, saya rasa itu tidak boleh tuh untuk melakukan pencemaran lingkungan. Terus selanjutnya kewajiban apa lagi sih yang harus dimiliki oleh pengusaha? Nah, selanjutnya pembuatan laporan implementasi UKL UPL. Nah, ini topik siang ini ya. Terus kalau sudah kita buat, kita sudah melakukan pengujian kualitas lingkungan hidup, terus apa yang harus kita lakukan next selanjutnya? Nah, itu adalah penyampaian laporan implementasi UKL-UPL ke instansi pemerintah dan atau non pemerintah. Non pemerintah di sini misalnya nih ke LSM setempat atau ke pihak kawasan kalau industrinya perusahaan yang Bapak dan Ibu kerja itu berada di dalam kawasan, maka kita wajib menyampaikan laporan implementasinya ke kawasan atau mungkin ke LSM atau mungkin ke mana? Ke mungkin bisa jadi ke pengelola kawasannya gitu. Besar pengelola kawasannya di dalam kawasan ada kawasan lagi gitu, ada kawasan kecil. Kita laporkannya ya sesuai dengan yang diperintahkan di dalam matriks UKL-UPL atau anjuran dari Dinas Lingkungan Hidup setempat. Nah, ini contoh dari matriks UKL-UPL ini yang saya ambil ya dari sumber Google. Jadi, ini saya kasih contoh mengenai matriks UKL-UPL-nya. Gitu ya. Jadi, di dalam matriks UKL-UPL itu terdiri dari jenis dampak, sumber dampak, besaran dampak, ada tolak ukur, terus teknik pengelola, ada upaya pengelolaan lingkungan hidup. Ini adalah yang kita buat sebelum rencana. Jadi upaya pengelolaan lingkungan hidup ini dalam kolom 567 itu kita buat rencana yang akan kita lakukan itu seperti apa. Gitu ya. Terus upaya pemantauan lingkungan hidup misalnya upaya pengelolaan lingkungan hidup itu misalnya
ada di teknik pemantauannya seperti apa, terus lokasi pemantauannya, periode pemantauan, terus nah ini saya bilang nih, yang tadi pelaporannya harus kemana itu lihat berdasarkan matriks yang udah dibuat. Jadi kita di sini ada acuan nih, institusi pengelolaan pemantauan lingkungan hidup tuh kita harus kemana aja sih, kan gitu ya. Nah, biasanya jenis dampak. Nah, ini ada tahap nih, ada tahap prakonstruksi. Nah, itu yang kita buat pada saat tahap konstruksi awal itu seperti apa dampak-dampaknya. Misalnya, jenis dampak yang ditimbulkan, oh adanya persepsi positif, oh ternyata di sini mau dibangun industri, oh berarti adanya sumber ekonomi masyarakat setempat eh, bertambah dong. Nah, itu juga masukin tuh. Nah, terus sumber dampaknya kita dapat dari mana? Dapat mungkin survei melalui RT setempat atau kepala desa setempat gitu ya. Terus selanjutnya sosialisasi rencana penggunaan. Jadi perusahaan itu kalau biasanya ya, kalau kita mau bangun suatu perusahaan tuh biasanya kita koordinasi tuh dengan kepala desa, dengan RT atau dengan pihak kawasan. Kalau perusahaan yang berada dalam kawasan, biasanya kita mengundang mengundang tetangga perusahaan yang akan kita tempat, yang akan kita bangun, terus kita mengundang juga mungkin LSM setempat, terus atau mungkin ya kayak pihak-pihak yang berkepentingan lah di dalam suatu wilayah tersebut. Banyak ya, ada Babinsa, mungkin ada pihak kepolisian, terus ada pihak eh, banyak lah macam-macamnya ya. Gitu. Jadi kita undang tuh biasanya eh, pada tahap konstruksi itu diundang pihak RT pihak yang berkait, kita sosialisasi itu bahwa di atas tanah ini akan bangun sebuah perusahaan. Oh, nanti masukannya seperti apa? Mungkin masukannya ada yang positif, ada yang negatif. Nah, itu dicatat di dalam laporannya. Terus besaran dampaknya kecil, biasa, besar atau kecil juga itu harus dicantumkan di sini. Tolak ukur itu adalah kalau kita bangun sebuah perusahaan atau bangun sebuah industri, nah itu tolak ukurnya seperti apa. Gitu. Jadi misalkan tidak adanya persepsi negatif atau oh disambut dengan positif, nah itu kita lihat. Nah matriks ini yang ditampilkan saya di layar itu biasanya itu sudah dibuat oleh oleh pembuat UKL UPL pada saat awal. Jadi buat teman-teman nih yang sedang saat ini sebagai praktisi SAE tidak usah bingung menanya matriks itu, tidak usah bingung, tidak usah membuat lagi karena matriks UKL UPL ini sudah dibuat pada saat perusahaan itu berdiri. Perusahaan itu sebelum beroperasi pasti matriks ini sudah ada. Nah, tinggal dilihat aja, oh upaya pengelolaan lingkungan hidupnya ternyata kita harus harus mengutamakan masyarakat sekitar dalam penyerapan tenaga kerja itu dalam bidang SR. Terus apalagi nih, oh kita harus menyediakan APD kepada pekerja, pengelolaannya seperti itu. Terus pemantauannya seperti apa? Oh kita harus memantau ini nih ya, observasi secara langsung, mengamati secara langsung kegiatan-kegiatan yang berpotensi pencemaran. Oh, kita harus melakukan pengujian udara ambien, terutama pada debu. Nah, terus tinggal tentukan aja nih lokasi pemantauannya ada di mana. Oh, pengungsi pemantauannya ada di sekitar lokasi pabrik, terus ada di belakang pabrik dalam pengujian lingkungannya gitu. Periode pemantauannya seperti apa? Oh, misalnya pemantauan dilakukan setiap saat selama tahap konstruksi berlangsung atau selama perusahaan itu berlangsung. Terus pemantauannya 6 bulan sekali gitu kan biasanya ada ya di matriks. Terus kita lihat nih kita kalau sudah melakukan pelaporan, nah itu kita harus laporkannya kemana aja. Oh ternyata kita harus melaporkan ke BPLH, terus kita harus melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup, kita harus melaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup, terus kita harus laporkan ke ketua apa LSM setempat, terus harus kita melaporkan ke pihak kawasan dan pihak-pihak lainnya yang tertulis di dalam matriks ini atau bisa jadi tambahannya dari dinas setempat. Biasanya dinas setempat kan suka datang tuh ya ke perusahaan yang melihat matriksnya nih, oh ternyata di dalam matriksnya kurang nih pelaporannya, harusnya ke dinas perindustrian misalnya. Nggak apa-apa, itu jadi matriksnya tidak perlu diubah karena kan yang berubah tidak terlalu banyak. Oke, next ini contoh matriksnya lagi. Ada faktor kebisingan, ada penurunan kualitas air permukaan. Nah, ini sudah ada di dokumen UKLUPL yang dimiliki oleh
perusahaan Bapak dan Ibu, bisa dilihat aja nanti di dalam dokumen itu ada nggak sih bentuk matriks seperti ini. Nah, itu bisa dilihat lagi. Jadi kita tidak usah bingung-bingung nih kalau kita sudah mulai masuk laporan implementasi, apa yang harus kita kerjakan. Lihat aja di dalam matriks ini. Gitu ya. Nah, ini juga sama tentang matriksnya ada mulai tadi tahap prakonstruksi, nah ini tahap operasi. Oh, ternyata pada saat perusahaan itu beroperasi, ternyata memiliki dampaknya ada banyak tuh. Ada komponen geofisika kimia, terus ada potensi apa air limbah gitu ya, ada potensi cacaran saluran di drainase. Nah, itu harus juga diperhatikan juga di dalam dokumen UKLUPL-nya. Ada nggak sih dampak air limbahnya? Ada nggak sih dampak limbah B3-nya gitu ya. Nah, itu tadi bahas tentang matriks. Semoga teman-teman sedikit mengerti. Jadi matriks ini bukan teman-teman yang buat ya. Jadi itu biasanya sudah dibuat oleh eh, ya, apa konsultan atau jasa pembuatan UKL-UKL di tahap awal. Jadi teman-teman untuk praktisi HSE itu tidak perlu bingung, oh kita harus update matriks ya ya, oh kita harus update UKL-UPL ya, atau dokumen lingkungan lainnya nggak ya. Nah, itu berdasarkan lihat lagi, kalau perubahannya besar ya kita harus update, tapi kalau perubahannya kecil hanya tadi masukan dari Dinas Lingkungan Hidup, oh ini harus tambahin pelaporannya ke sini ya. Nah, itu nggak perlu gitu ya. Lanjut, jenis-jenis pengukuran lingkungan hidup yang tadi dibahas di dokumen UKL-UPL, ada apa aja sih? Pengukuran lingkungan hidupnya mencakup aja sih? Jadi pertama, kalau di dalam matriks UKL-UPL-nya ada pengukuran air limbah, kita melakukan wajib pengukuran limbah. Apa yang diukur? Biasanya sampel titik outlet gitu ya, terus atau enggak eh, titik inletnya boleh, tapi kan sekarang tidak diwajibkan ya untuk pengukuran titik inlet, hanya pengukuran titik outletnya saja. Untuk yang disamakan dengan baku mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Gitu. Misalkan industrinya industri tekstil, ya lampirannya kita lihat lampiran industri tekstil gitu. Terus selanjutnya pengukuran kebisingan outdoor. Nah, itu biasanya kebisingan udara ambien, kebisingan di udara ambien ya, gitu. Biasa barengan dengan pengukuran udara ambien juga yang sifatnya 24 jam. Tapi dilihat lagi di matriks UKL-UPL-nya. Biasanya ada yang minta 24 jam, ada yang minta cuma 8 jam saja gitu ya. Titiknya juga kan disesuaikan di sama matriksnya. Misalnya titiknya tadi ada di halaman depan pabrik, ada di halaman belakang pabrik gitu ya. Nah, itu disesuaikan lagi tuh di matriks teman-teman, perusahaan teman-teman kerja. Selanjutnya pengukuran emisi cerobong. Nah, emisi cerobong ini banyak. Misalkan ada emisi genset, ada emisi boiler, terus ada emisi apa lagi? Eh, Misalnya ada emisi cerobong yang menghasilkan gas-gas ya. Biasanya di perusahaan itu kalau nggak genset, boiler, terus mungkin ada yang punya eh, cerobong lainnya yang tidak sesuaikan aja dengan matriks UKL-UPL-nya. Terus selanjutnya pengukuran kualitas badan air. Nah, ini biasanya saluran drainase nih. Jadi kalau perusahaan yang menghasilkan air limbah itu wajib mengukur kualitas badan air. Jadi ingin mengetahui nih air limbah yang kita buang ke badan air terutama atau ke saluran drainase itu sudah sesuai baku mutu atau belum? Oh, bisa mencemari lebih lanjut apa tidak? Nah, itu sebagai tolak ukur kita nih. Kalau baku mutunya sudah di bawah, ya berarti limbah yang kita hasilkan berhasil atau tidak mengganggu biota di perairan. Selanjutnya, pengukuran emisi kendaraan ya, yang sekarang juga sudah mulai, pemerintah juga sudah mulai mewajibkan untuk melakukan pengukuran emisi kendaraan. Jadi kendaraan-kendaraan apa aja sih yang harus diuji nih ya? Kalau misalkan di matriksnya bilang seluruh kendaraan yang menghasilkan emisi, ya berarti kalau misalkan di perusahaan Bapak dan Ibu kerja itu punya apa forklift atau punya kendaraan operasional gitu ya, atau kendaraan misalnya ya kendaraan operasional yang eh, berpergian ya kemana-mana, kan itu juga menghasilkan emisi. Terus forklift, terutama forklift yang masih bahan bakarnya diesel gitu, atau kendaraan-kendaraan lainnya yang menghasilkan emisi selain forklift gitu ya. Bisa jadi apa ya di sini ya? Ya sebenarnya yang paling sering sih forklift ya gitu.
Atau mungkin ada kendaraan lain yang maksudnya kayak eh apa di sini tuh ya banyak lah ya. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat lagi lah di matriks UKLUPL-nya. Next, nah ini kita masuk. Gimana sih cara nyusun dokumen laporan implementasi UKLUPL? Nah, ini jangan bingung nih buat teman-teman. Ini saya kasih tips atau saya sharing pengalaman saya dalam hal penyusunan dokumen implementasi UKLUPL. Nah, kita harus tahu dulu nih, implementasi UKLUPL itu dibuat setiap 6 bulan sekali tergantung atau pernyataan dokumen induk UKLUPL. Gitu. Jadi, beda ya, dokumen induk dengan dokumen implementasi itu berbeda. Jadi, dokumen induk itu adalah acuan kita dalam membuat laporan implementasi. Gitu. Itu dibuatnya setiap 6 bulan sekali ya Bapak dan Ibu, atau mungkin ada yang pelaporan dilakukan 1 tahun sekali. Gitu. Bisa ada juga mungkin dokumen-dokumen PL dibuat 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali, tapi lebih banyak sih di 6 bulan sekali ya periodenya ya. Itu periode semester 1, semester 2. Biasa kalau semester 1 itu dari Januari sampai dengan Juni, semester 2 itu dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember gitu. Nah ini biasa terdiri dari apa aja sih laporan implementasi kalau PL-nya? Nah, ini ya, ini contoh cover, bisa cover depan dalam membuat laporan implementasi kalau PL. Nah, ini bagian-bagian dalam isi laporan implementasi kalau PL itu, ini saya rangkum menjadi beberapa besar ya. Jadi yang ini yang biasa saya lakukan dalam membuat laporan implementasi KULPL. Biasanya itu saya berisi tentang pendahuluan, bab 1 ada pendahuluan, ada bab 2 tentang upaya pengelolaan lingkungan hidup, terus bab 3-nya tentang upaya pemantauan lingkungan, bab 4-nya tentang kita bahas matriks UKL UPL, nggak apa-apa matriks yang di dalam dokumen induk itu dilampirkan. Bab kelima ini berisi kesimpulan dan evaluasi. Jadi kesimpulan dan evaluasi ini berdasarkan hasil pengukuran yang kita lakukan. Nah, bab 1 ini biasa terdiri dari identitas perusahaan itu harus dijabarkan ya. Identitas perusahaan ini kita bisa lihat aja lah dari dokumen induknya, kita tinggal ketik ulang. Terus ada kata pengantar, deskripsi usaha kegiatan perusahaan seperti apa gitu ya. Oke, nanti kita bahas satu persatu mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5. Oke, nah ini daftar isi, daftar isinya ini saya ambil dari lembar lain. Jadi biasanya ada apa aja sih daftar isinya? Nah, ini bisa. Misalnya kalau perusahaannya disesuaikan aja dokumen dokumen induk UKLUPL yang Bapak Ibu punya atau dengan usaha kegiatan di perusahaan Bapak dan Ibu gitu ya. Tidak harus sama persis seperti ini, tidak. Misalnya nih di perusahaan saya tidak punya cerobong, perusahaan saya tidak punya IPAL, oh berarti tidak perlu cantumkan hasil emisi cerobong, tidak perlu lampirkan apa hasil IPAL, mungkin bisa lampirkan hasil lainnya, misalnya emisi kendaraan, terus bisa lampirkan lagi tentang apa tentang lainnya ya, gitu yang sesuaikan sama kegiatannya. Gitu. Misalkan perusahaan saya hanya office nih, tidak punya TPS gitu, ya tidak usah lampirkan gitu ya. Tapi perusahaan sekarang office pun aja kan menghasilkan limbah ya otomatis dia punya TPS dong. Yang paling enggak ya paling kalau nggak cerobong ya IPAL gitu ya. Disesuaikan aja ya Bapak dan Ibu ya. Tuh, informasi-informasi mengenai upaya pengelolaan hidup atau dan upaya pengelolaan itu dimasukkan aja tuh ke laporan implementasi karena nanti dinas yang menerima pun akan mengoreksi. Oh, perusahaan ini ternyata kegiatannya industri tekstil atau industri farmasi atau industri konstruksi atau industri manufaktur. Oh, berarti dampaknya beda-beda ya antara industri tekstil, tadi saya manufaktur, terus industri apalagi eh, misalnya farmasi itu pasti kan berbeda-beda ya, konstruksi apalagi konstruksi pasti beda. Jenis laporannya pasti beda gitu ya, tidak mungkin sama gitu. Ya, oke, ini bab 1 kita masuk ke pendahuluan, biasanya terdiri dari identitas perusahaan, terus, nah ini biasa latar belakang, biasa kita lihat aja lah di dokumen induk, bukan PL-nya. Jadi kita tidak perlu pusing
membuat kata-kata ya dalam membuat latar belakang apa yang harus kita ketik ya di latar belakang ini. Kayaknya jarang deh ada perusahaan yang membuat laporan implementasi, tapi kita harus memikirkan kata-kata. Lihat aja dari dokumen induknya, gitu ya. Terus identitas perusahaan, biasa lihat ya nama perusahaannya lah jelas ya. Terus jenis badan hukumnya, terus nomor telepon dan segala macamnya. NIB, terutama cantumkan juga ya NIB-nya berapa. Terus nomor KBLI-nya berapa. Nah itu juga penting juga tuh dalam orang yang tadi yang membacanya atau mereview atau mengoreksinya, melihat isinya. Oh tahu nih oh KBLI-nya sekian. Nanti kan dia akan cocokkan nih. Ya, benar nggak ya dia harusnya PLK atau apa? Balik lagi ya. Terus lokasi usaha dan atau kegiatan, oh, misalnya eh, perusahaan office-nya ada di Jakarta, tapi kegiatannya ada di wilayah lain, nah, itu dituliskan aja. Oh, kantor pusat berada di alamat yang Jakarta, cantumkan aja. Terus alamat kegiatannya ada di mana. Nah, itu ada di mana terus ada di Cikarang atau di mana gitu ya. Jadi UKL-UKL ini adalah mengikat satu perusahaan satu perusahaan ya. Jadi misalnya nih perusahaan A mempunyai anak cabang 10. Nah, UKL-UKL-nya nggak bisa tuh jadi satu untuk 10 nggak bisa ya. Jadi buat teman-teman nanti periksa lagi nih dokumen UKL-UKL-nya eh, lokasi usaha kegiatannya masih sama nggak dengan yang existing sekarang gitu. Kalau misalkan kegiatannya yang dituliskan di UKL-UPL, misalnya kegiatannya farmasi, terus kegiatannya manufaktur, tapi ada tapi aksuatan lain gitu ya. Misalnya ya kegiatan food and beverage gitu ya, ada tambahan itu juga harus update tuh di UKL-UPL-nya. Jadi sambil menuliskan laporan implementasi juga kita harus eh, menganalisa gitu ya, menganalisa perusahaan kita nih wajib update nggak ya, gitu kan biasanya dilihat ya. Nah, ini biasanya bab satu terdiri dari identitas perusahaan, lokasi usaha dan atau kegiatan, deskripsi kegiatan ini menceritakan tentang usaha-usaha kegiatan apa aja sih yang dilakukan. Nah lanjut ke bab 2 itu mengenai upaya pengelolaan lingkungan hidup. Nah ini biasa tinggal copas aja nih ya, tinggal copas aja. Ini saya ambil sumber lain juga. Ini tinggal copas aja di dokumen induk bagian upaya pengelolaan lingkungan hidup itu juga dicopas aja di dalam bab 2-nya. Ya, jadi eh, misalnya upaya pengelolaan itu apa aja? Peningkatan kesempatan kerja, peningkatan intensitas kebisingan, peningkatan debu dan penurunan itu tulis aja tuh. Tulis aja semuanya rencana rencana upaya pengelolaan lingkungan hidup itu apa aja tulis aja semuanya ya gitu di dalam laporan implementasinya. Jadi tinggal copas aja. Terus selanjutnya bab 3 mengenai upaya pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini upaya pemantauan lingkungan hidup ini biasanya diisi tentang hasil-hasil lingkungan. Nah, jadi hasil-hasil pengukuran, sorry, hasil-hasil pengukuran yang sudah kita lakukan. Misalnya di sini ada emisi, ada pengecekan air limbah, ada pengecekan kualitas badan air, atau ada pengecekan kualitas air bersih. Nah, itu diceritakan aja tuh di dalam bab 3 ini upaya pengukuran atau eh, apa pengukuran lingkungan ya. Tadi kan ada upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Bagian ini juga bisa ditambahkan dengan dokumentasi kegiatan. Jadi laporan implementasi ini karena dibuat 6 bulan sekali itu berbarengan dengan pengukuran lingkungan yang dilakukan juga 6 bulan sekali. Jadi dimasukkan aja tuh dokumen dokumentasi apa aja yang telah kita lakukan dalam perlindung apa pengukuran lingkungan hidup ini gitu ya. Misalnya pengukuran air limbah, foto aja tuh kegiatannya. Terus pengukuran emisi kebisingan, foto aja kegiatannya. Terus bisa lain juga misalnya ditambahkan aktivitas pengangkutan limbah B3. Masukkan aja tuh di laporan bab 3 ini gitu ya. Dicantumkan aja tuh limbah B3 yang kita serahkan ke pihak ketiga, apa saja jenisnya, terus berapa aja gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh, mungkin ini di sini ada kayak bikin perbandingan ya tahun 2020, 2021 atau 2022 itu terserah teman-teman sekalian itu boleh. Boleh dimasukkan ke dalam laporan implementasi. Jadi kalau saya biasanya membuat itu saya bandingkan antara semester 1 dengan semester 2. Kalau kita lagi buat laporan implementasi
semester 2. Tapi kalau kita lagi membuat laporan implementasi semester 1, itu biasa saya bandingkan dengan semester sebelumnya atau tahun sebelumnya. Gitu. Jadi biar bisa perbandingan nih, tahun ini kita hasilnya naik atau turun. Dari mulai sampahnya atau mulai mungkin pengukuran lingkungan hidupnya naik atau turun. Gitu. Nah, ini bagian bab selanjutnya adalah matriks UKL-UPL. Jadi, bagi ini dipastikan kembali seluruh peraturan dan parameter yang tertera telah sesuai dengan peraturan terbaru. Nah, ini kalau di laporan implementasi, itu biasanya matriksnya biasanya saya copas saja. Gitu ya, copas dari yang dokumen induk dengan dokumen laporan implementasi itu dicopas aja. Ada kalau misalkan ada perubahan, nggak apa-apa kita state di sini, tapi kita konfirmasi lagi ke dinas lingkungan hidup setempat. Oh ini ada perubahan nih, gitu. Dari matriks ini, dari matriks yang awal dengan matriks yang baru itu ada perubahan. Tadi kan dia kasih masukan tuh, oh, ini perlu update atau tidak, gitu ya. Jadi fungsinya kita mengupdate matriks itu pada saat 6 bulan sekali. Nah, itu kita nanti konsultasikan lagi ke dinas pada saat kita ngantar laporan. Gitu. Bisa dinas ngecek nih, oh ini kok matriksnya berbeda dengan yang periode sebelumnya dengan periode sekarang gitu ya. Tuh. Oke, nextnya bab yang kelima terakhir gitu tentang evaluasi dampak. Nah, jadi di sini kesimpulan dan evaluasi itu kita jabarkan lah, kita melakukan rangkuman. Jadi berupa rangkuman dalam hal yang kita lakukan mulai dari misalnya semester 1 hasil limbah meningkat, semester 2 hasil limbah menurun gitu ya. Terus hasil pengujian udara ambien tahun semester ini tinggi, semester 2-nya mengalami penurunan. Itu kita jelaskan aja tuh kenapa tuh apa kenapa kok bisa semester sebelumnya naik, semester yang sekarang kok bisa turun gitu ya. Apakah kita sedang melakukan penghijauan atau sedang ada kegiatan yang relokasi kegiatan atau ada renovasi kan menyebabkan udara ambiennya juga hasilnya tinggi ya gitu. Jadi ini adalah tahapan-tahapan dalam bab mulai dari bab 1 bab 5. Jadi saya tekankan lagi kepada praktisi dalam hal membuat laporan implementasi itu jangan bingung, lihat aja di dokumen induknya gitu ya. Nah, terus kalau udah kita membuat laporan nih, kita sudah buat laporan implementasi nih setiap 6 bulan sekali gitu ya. Pastikan laporan ini butuh ini ya, butuh kita laporkan dong. Nah, kemana aja sih distribusi laporan implementasi UKLUPL nih? Nah, mungkin buat praktisi SAE atau dari praktisi lain yang ingin terjun ke SAE juga harus tahu nih kemana aja sih kita ini nih laporkannya gitu ya. Nah, biasanya kan kita lihat aja di dokumen induknya gitu. Ini laporkannya harus kemana ya gitu ya. Tadi saya jelaskan di awal, dokumen induk lihat aja gitu. Atau mungkin kita tanya nih kepada atasan kita atau kepada BSI yang sebelumnya, biasanya laporannya kemana aja ya gitu kan pasti dikasih tahu tuh. Atau ada surat misalkan dari dinas, oh laporannya harus ke sini, harus ke dinas atau kemana. Oke, nah ini pendistribusian biasanya laporan implementasi KUPL itu biasanya KLHK sekarang sudah mulai dengan sistem simple ya, jadi tinggal upload aja tuh. Kalau di sistem simple itu tinggal upload aja tuh bagaimana sih upload hasil limbahnya, upload hasil udara ambiennya, upload hasil apa kebisingannya, gitu, upload hasil pengelolaan pengukuran lingkungan yang udah dilakukan, monitoring apa aja yang sudah dilakukan, gitu ya, kegiatan-kegiatan apa itu laporkan aja. Bisa Kementerian Hidup itu sekarang menggunakan simple ya, gitu. Terus ada dinas lingkungan hidup setempat. Nah, ini juga sama ya. Biasanya kalau misalkan di dinasnya sudah punya aplikasi, biasanya tinggal upload-upload aja tuh. Tapi kalau untuk tempat-tempat teman-teman semua dinasnya belum mempunyai aplikasi, biasanya kita ngantar hard copy tuh ke kantor dinasnya lingkungan hidupnya gitu ya. Setelah kalian ya sedikit silaturahmi lah dengan kepada dinas-dinas lingkungan hidupnya ya gitu. Terus suku dinas lingkungan hidup, oh biasanya ini perusahaan yang di DKI Jakarta, dulu saya pernah kerja di DKI Jakarta juga, biasanya kita laporkan juga nih ke suku dinas lingkungan hidup gitu. Misalkan
wilayah Bapak Ibu ada di Jakarta Barat, oh kita harus lapor ke Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat. Atau kita ada di Jakarta Timur, oh kita harus lapor nih ke Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur, gitu ya. Dan instansi lainnya biasanya Dinas Perindustrian, pihak kawasan atau LSM, tadi yang saya bilang ya, atau mungkin ada Babinsa, kantor Babinsa yang harus kita laporkan, atau mungkin eh, ada pihak apa lagi tuh, kayak bidang keamanan kawasan, ya banyak-banyak macam lah ya, instansi lainnya itu biasa kita kasih distribusi laporannya ke situ gitu ya. Nah ini tadi saya bilang ya, di LHK sudah ada simple, ini layaran, ini tampilan depannya simple, jadi seperti ini. Mungkin Bapak dan Ibu yang sudah mempunyai akun simple bisa bisa digunakan, yang belum ya segera membuat akun simple, karena sekarang KLHK sudah tidak menerima lagi eh, hard copy, dia semuanya udah sistem soft file semua ya. Nah, ini tanda terima pelaporan bus. Jadi, teman-teman kalau udah ngasih laporan implementasi nih ke instansi-instansi yang udah saya sebutkan tadi, jangan lupa pakai tanda terima. Karena kenapa? Tanda terima itu penting, ya. Tanda terima itu saya kasih tahu itu penting. Jangan sampai kita nggak buat, karena nanti akan dipertanyakan tuh pada suatu saat dinas datang ke tempat perusahaan kita kerja, bisa ditanyakan, perusahaan ini udah laporan belum ya, apa UKLUPL-nya atau dokumen lingkungannya udah laporkan belum ya implementasinya gitu. Oh udah, yang tunjukkan aja bukti ini. Jadi minimal disimpan selama 3 tahun. Ya, 3 tahun terakhir itu harus tersimpan tuh arsipnya tuh, gitu. Nah, biasanya kalau simple itu ada di sisi kiri, itu ada logo kementeriannya ya, dia sudah elektronik, dan tanda terima lainnya juga bisa menggunakan manual untuk instansi-instansi lainnya. Gitu. Nah, ya jadi buat teman-teman, saya kasih tahu lagi dalam membuat laporan implementasi UKL-UPL itu juga jangan takut, jangan bingung gitu. Jadi semua itu ada dokumen induknya lah. Yang penting pastikan lagi aja ke teman-teman semua itu di tempat teman-teman bekerja itu sudah punya dokumen induknya atau belum gitu ya. Sudah ada dokumen induknya atau belum, sudah punya eh dokumen induknya atau belum, tanyakan aja gitu. Jadi kalau belum punya dokumen induk berupa UKLPL, berupa AMDAL, berupa lain itu biasanya ada dokumen lingkungan yang harus dibuat lainnya. Seperti DPLH. Jadi DPLH itu mungkin buat teman-teman yang baru mendengar itu sama, sebenarnya setara dengan UKLPL, tapi bedanya dia adalah kayak sanksi dari pemerintah eh, yang perusahaan sudah berdiri tapi belum punya dokumen induk. Nah, itu harus buat biasanya dokumen induk itu namanya DPLH atau dokumen pemantauan lingkungan hidup. Jadi dia langsung ke pemantauan, dia nggak ada tahap pengelolaan, jadi harus tahap udah mulai pemantauan nih. Itu biasa di situ dijelaskan tuh pemantauan apa aja sih yang harus dilakukan gitu ya. Terus hal-hal apa aja yang harus dilakukan dalam bidang lingkungan, larangan-larangannya, kewajiban-kewajiban perusahaannya gitu. Jadi gitu ya. Nah, buat teman-teman juga, kalau misalnya di tempat teman-teman bekerja atau nanti akan bekerja di suatu perusahaan, juga lihat nih kondisi di dalam dokumen induk yang tertera atau tertulis dengan kondisi aktualnya sudah ada yang banyak berubah, misalnya lihat dari kapasitas produksi, atau mungkin luas bangunannya berubah, terus terus lahannya mungkin yang tadinya lahan hijaunya berkurang, penghijauannya, nah itu juga harus dikonsultasikan ya dengan instansi terkait, perlu diupdate kah atau tidak. Biasa dilihat lagi dari tingkat eh, apa risk assessment-nya, risknya itu dilihat lagi, dampaknya besar atau enggak. Itu biasanya dari dinas terkait itu nanti diputuskan tuh, oh ini harus lapor, ini harus sorry diupdate, ini tidak perlu diupdate gitu ya. Biasa perusahaan-perusahaan yang ada di dalam kawasan, nah itu ada konsultasikannya ke pihak kawasan terkait gitu ya. Jadi dokumen induknya walaupun mungkin zaman dahulu diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, tapi kalau sudah dalam kawasan untuk mengupdate dokumen lokalnya itu juga koordinasinya dengan pihak kawasan. Nah, jadi pada saat yang terlaporan implementasi juga harus ada
komunikasi nih dengan pihak kawasannya gitu ya. Ini saya laporkan dokumen implementasi dari perusahaan yang saya bekerja. Langsung aja kalau misalkan ketemu dengan PC, langsung aja tanya apakah ada yang perlu saya perbaikan atau tidak. Gitu ya, buat teman-teman praktisi ya saya atau yang mungkin sekarang sedang kuliah atau nanti akan kerja, oh saya mau jadi saya aja. Nah ini eh, saya sharing pengalaman saya dalam membuat laporan implementasi UKL, UPL atau dokumen lingkungan hidup lainnya. Ini saya bahas khususnya di UKL UPL karena saya sering banyak berkecimpung di bidang implementasi UKL, pembuatan implementasi UKL UPL setiap 6 bulan sekali gitu. Ya, eh, oke karena seluruh materi sudah saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan ke Pak Arif. Silahkan, Pak Arif. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nur Gusti untuk pemaparan materinya. Dan ini sudah banyak yang bertanya ya, tapi nanti kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu, ada informasi penting untuk Bapak dan Ibu semuanya. Yang pertama terkait sertifikat. Kalau untuk sertifikat, Bapak dan Ibu semuanya akan mendapatkannya secara gratis, tapi dengan syarat. Yang pertama, Bapak dan Ibu silahkan cek aplikasi Mika Super App K3-nya. Apakah sudah platinum atau masih silver? Nah, cara ceknya bagaimana? Silahkan di halaman beranda ini bisa dilihat di pojok kiri atas ada tulisannya platinum yang di sebelah kiri. Kalau misalkan masih silver, yang di pojok kiri atasnya nanti tulisannya silver dan ada 2 gembok ya. Nah, silahkan bisa di-upgrade terlebih dahulu menjadi platinum. Bagaimana cara upgrade menjadi platinum? Silakan Bapak dan Ibu bisa simak video berikut ini. Tutorial upgrade Platinum Member aplikasi Mika Super App K3. Yang pertama, silahkan Anda klik salah satu gambar gembok yang ada pada halaman beranda Anda, kemudian klik upgrade kartu Platinum. Lalu, Anda bisa pilih dengan 3 masa aktif kartu, 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun. Setelah itu, klik upgrade sekarang. Kemudian Anda bisa pilih metode pembayaran melalui virtual account atau juga e-wallet. Setelah itu, klik bayar. Kemudian, silahkan salin rekening virtual Anda dan lakukan transfer berdasarkan nominal yang telah tersedia pada aplikasi. Dan khusus Anda yang menggunakan Mandiri, silahkan Anda pilih pihak ketiga, yaitu Sendit 88908, sesuai dengan 5 angka yang ada di depan rekening virtual Anda. Setelah Anda transfer, silahkan Anda buka kembali aplikasi Mika Super App K3, lalu refresh kembali aplikasi Anda. Setelah itu, Anda bisa klik nama Anda, lalu akan muncul Member Card Platinum. Oke, baik. Itu tadi cara untuk mengupgrade menjadi platinum. Bapak Ibu, silahkan nanti bisa dicek terlebih dahulu ya sebelum webinar ini selesai. Dan pastikan juga Bapak Ibu semuanya sudah mensubscribe channel YouTube-nya Kak Cideni karena untuk rekaman video webinar kolega juga akan kita tampilkan di channel YouTube-nya Kak Cideni. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe dan klik tombol loncengnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada informasi menarik untuk Bapak Ibu semuanya terkait perpanjangan lisensi dan juga SKP. Silakan, Pak Denny. Oke, terima kasih Pak Arif. Wah, menarik ya kita belajar UKL-UPL. Nah, bagi teman-teman semua yang punya SKP ahli K3 umum, pastikan teman-teman perpanjang ya. Nah, ini 2024 kita ada perubahan harga ya. Kenapa? Karena ada biaya PNBP ya, ada biaya pajaknya yang harus kita bayarkan ke negara. Silakan Bapak Ibu semua perpanjang ya. Tapi nanti kita baru urusnya per Januari itu tanggal 16 Januari ya, karena sekarang ditutup ya mulai besok. Termasuk juga lisensi Bapak Ibu semua silakan perpanjang. Kalau udah lewat dari 3 tahun perpanjanglah segera. Kalau enggak Bapak Ibu semua harus refreshment dan biayanya lebih mahal lagi. Oke, ini juga Bapak Ibu semua bisa ya sertifikasi SMK 3 ini juga akan mengalami perubahan harga nih, banyak sekali signifikan perubahan harga nih. Next. Nah, kalau Bapak Ibu semua ikut ahli K3, ini ada ahli K3 umum, teman-teman bisa ikut nih Bapak Ibu semua di bulan Januari ya, tanggal 16 sampai 30 Januari.
Ini Bapak Ibu semua ada diskon nih 1.150.000. Silakan Bapak Ibu semua daftar sekarang ya supaya dapat diskon ini. Nah, untuk yang tatap muka kita juga ada nih Bapak Ibu semua ya. Tatap mukanya nanti di Media Tama di Jakarta Barat selama 12 hari. Silakan Bapak Ibu semua daftarkan di sini. Nah, untuk yang BNSP kita juga yang ada ahli K3 ya. Jadi tidak ada mudanya lagi, adalah ahli K3. Teman-teman bisa ikut nih uji kompetensi aja kalau sudah punya sertifikat ahli K3 umum ya. Nah, kalau sudah punya sertifikat K3 umum, teman-teman bisa juga lanjutkan dengan training auditor SMK 3. Nah, ini full online nih ya. Nah, ini juga kita buka ahli K3 lingkungan kerja ya, teman-teman yang mau belajar cara mengukur faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi. Nah, di sini nih tempatnya nih. Nah, kalau teman-teman tamatan SMA bisa ikut teknisi K3 listrik. Ini 8 hari, ini blended training ya. Nanti prakteknya ada di Jakarta. Tapi kalau teman-teman yang pendidikannya minimal D3, nah teman-teman bisa ikut ahli K3 listrik. Tapi ini full tatap muka ya. Karena ini juga diwajibkan kalau misalkan teman-teman punya pembangkit instalasi listrik penyalur petir 200 kVA, wajib ada ahli K3 listrik ya. Nah, untuk yang bidang konstruksi kita ada ahli muda K3 konstruksi, teman-teman bisa ikut full online, tapi yang ahli madya K3 konstruksi itu tatap muka ya. Nah, ini ada yang 9 hari, ada yang 5 hari. Tapi untuk ikut yang madya harus muda dulu ya, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman mengawasi peranca, Bapak Ibu semua, teman-teman semua bisa ikut yang supervisor peranca. Tapi kalau yang memasang dan membongkar peranca, itu yang teknisi peranca nama certified-nya. Kalau teman-teman tergabung di dalam tim tanggap darurat, nah ada 2 level nih di sini yang kita sediakan. Level D itu petugas peran kebakaran, ini di Januari juga, dan level C ini akhir Januari. Bisa nyambung nih teman-teman semua. Bedanya di mana? Kalau level D teman-teman kompetensinya bisa memadamkan api menggunakan APAR, tapi kalau level C memadamkan api menggunakan hidran ya dan SCBA. Oke, kalau tim tangkap darurat berikutnya adalah petugas P3K. Nah, ini juga 4 hari Midata melakukan, 2 hari online, 2 hari praktek. Ini juga Fire Safety Manager, kalau teman-teman gedungnya ada di DKI Jakarta, wajib ada nih. Nah, kalau kita kerja di ketinggian, masih di atas peranca, teman-teman bisa ikut yang TKBT 2 namanya ya, Tenaga Kerja Bangunan Tinggi. Tapi kalau kita sudah bergelantungan di akses tali, namanya TKPK 1. Silakan teman-teman join ya, blended training juga. Ini juga operator forklift ya, ini juga full online training nih teman-teman bisa join via Zoom nanti prakteknya di pabriknya masing-masing. Nah, kalau teman-teman kerjanya di rumah sakit atau klinik mau akreditasi perlu orang K3. Nah, ini nama kompetensinya K3 rumah sakit versinya Kemenaker. Ini juga full online, tapi kalau yang paramedis K3 muda ini versinya BNSP, ini blended training ya, wajib datang untuk uji kompetensinya. Nah, ini sepertinya harus diganti nih Pak Arif untuk flyernya. Confined space ini ada regulasi terbaru, jadi tidak ada lagi petugas K3 utama atau madya, yang ada adalah petugas K3 ruang terbatas ya. Jadi teman-teman nanti bisa join di sini ya. Nanti ada 3 leveling di confined space itu, ada petugas K3 ruang terbatas, petugas untuk authorized gas tester, dan satu lagi petugas penyelamat ruang terbatas ya. Tapi Media Tama baru buka yang petugas K3 ruang terbatas. Silakan join. Nah, ini juga migas kita juga udah buka dengan LSP sendiri ya. Teman-teman bisa level yang operator ini yang tamatan SMA, tapi level pengawas ini pendidikan minimal D3 ya. Insiden investigasi juga teman-teman bisa join di Media Tama, ini full online ya, teman-teman ya. Nanti bisa via Zoom. Oke, ini ada fitur terbaru dari aplikasi Mika, ada di tombol fiturnya teman K3 untuk validasi PJ K3 yang teman-teman ikuti, atau teman-teman punya certified dari Kemnaker bisa klik cari personil lalu lengkapi datanya dan teman-teman bisa cek apakah terdaftar atau tidak. Ini pun sepertinya juga per 17 Desember sampai dengan 15 Januari 2024 mungkin fitur ini juga akan error ya karena maintenance-nya dari pihak Kemnaker. Ini ATK yang teman-teman akan dapatkan baik itu dikirim atau diterima pada saat praktek ya, nanti akan disesuaikan dengan jenis pelatihannya masing-masing.
Silakan Pak Arif dilanjutin. Oke, nah buat Bapak Ibu semuanya yang ingin mendownload modul nih, tadi ada ya beberapa yang tanya bagaimana caranya untuk mendownload modul. Nah, bisa untuk kunjungi milea.app atau misalkan Bapak dan Ibu ketinggalan webinar di kolega sebelumnya dan tetap ingin dapat sertifikat. Kalau untuk di YouTube kan Bapak Ibu bisa tonton saja ya, tapi nggak dapat sertifikat. Kalau misalkan saya ketinggalan untuk materi sebelumnya, pengen dapat sertifikat, bisa kunjungi milea.app. Nanti tonton e-course-nya dan Bapak Ibu juga bisa mendownload modulnya sehingga bisa dibaca secara offline dalam bentuk PDF seperti itu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu wajib daftarkan akunnya terlebih dahulu karena tidak bisa untuk menggunakan akun yang sama seperti Mika. Kalau sudah daftar, silahkan klik menu kursus yang ada di atas. Tapi kalau di handphone adanya di bawah ya Bapak Ibu semuanya untuk menu kursusnya. Kemudian kalau untuk mencari webinar yang kolega yang sebelumnya, silahkan urutkan berdasarkan waktu publish yang terbaru. Nah, kalau sudah diklik, nanti otomatis akan muncul di paling atas adalah webinar yang terbaru. Contoh untuk webinar yang hari ini itu sudah ada di e-course Milea, jadi Bapak dan Ibu juga sudah bisa untuk mendownload modulnya dan juga nanti bisa menonton kembali untuk rekaman dari webinar ini. Tapi baru akan diupload mungkin setelah webinar ini selesai ya, Bapak Ibu. Baik. Nah, kemudian juga kalau untuk downloadnya silakan nanti bisa diklik aja tombol downloadnya yang ada di atas ya, tanda panah itu, nanti langsung bisa dibaca secara offline. Kemudian buat teman-teman yang sedang mencari kerja, bisa kunjungi mediatama.co.id. Di sini ada menu karir ya, dan di sini ada ratusan lowongan pekerjaan setiap harinya yang diupdate dan Bapak Ibu semuanya tinggal masukkan saja CV yang sudah dimiliki. Kalau misalkan belum punya CV, silahkan bisa buat melalui aplikasi Mika. Di sini ada juga menu buat CV online dan isi seluruh kolom dengan lengkap dan template-nya ini juga gratis. Kemudian setelah itu bisa langsung unduh atau download unduh CV-nya ya. Dan bisa buat banyak untuk CV-nya. Kalau udah buat banyak, silahkan bisa klik menu akun lalu history CV. Di sini akan ada CV-CV yang sudah teman-teman buat. Nah, kemudian ada lagi nih uang saku sebesar 3 juta rupiah per bulan. Caranya bagaimana? Silakan tonton video berikut ini. Tutorial penggunaan kode referral. Yang pertama, silahkan klik menu akun, lalu klik menu referral, kemudian salin kode referral ke pelatihan yang Anda inginkan. Kemudian, pilih pelatihan yang Anda inginkan. Lalu klik proses pemesanan, lalu masukkan kode referral Anda. Lalu klik selanjutnya, otomatis akan muncul pada detail pesanan Anda. Selanjutnya, tutorial penarikan saldo referral. Yang pertama, silahkan Anda klik ubah rekening, kemudian lengkapi biodata rekening Anda, lalu klik simpan. Kemudian klik tarik saldo, lalu ajukan penarikan saldo minimal 1,3 juta, dan klik ajukan. Oke, baik. Nah, itu tadi untuk mendapatkan uang saku ya sebesar 3 juta rupiah per bulan. Syaratnya adalah untuk pelatihan yang berbayar saja seperti Kemnaker ataupun BNSP. Tapi kalau untuk yang gratis seperti ini tidak bisa menggunakan kode referral. Silakan bisa memanfaatkan kesempatan ini kalau misalkan ada temannya yang ingin ikutan pelatihan di Media Tama, gunakan saja referral punya teman-teman yang sudah ada di aplikasi seperti itu. Oke, jika ada yang ingin informasi lebih lanjut terkait pelatihan, silakan hubungi nomor yang tertera di depan layar atau bisa WhatsApp tim kami ya. Ada Pak Beni, Mbak Risma, Mbak Soka, dan juga Mbak Amanda. Dan silakan juga follow akun sosial media kami di Instagram @mediatama, Facebook Tama Media Tama Sertifikasi, subscribe channel YouTube-nya Kak Cik Deni, dan follow akun TikTok-nya Kak Cik Deni. Dan untuk teman-teman, jika ada sponsor ya, ingin bekerja sama, silahkan bisa menghubungi nomor yang tertera di depan layar atau ada instruktur atau pembicara atau trainer yang ingin bekerja sama ya atau mendapatkan passive income, silahkan bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar dan ajukan diri untuk menjadi pembicara. Oke, itu saja dan ini sudah makin banyak pertanyaannya. Silahkan Pak Denny dan juga Ibu Gusti. Oke, kita lanjut ke Q&A ya teman-teman semua ya. Nih ada pertanyaan dari beberapa teman-teman di sini. Kira-kira perbedaan dari istilah RKL, RPL, UKL, UPL, dan AMDAL itu sendiri kira-kira perbedaannya ada di mana? Apa kaitannya masing-masing istilah ini? Silakan Ibu Gusti.
Oke, jadi saya jawab ya. AMDAL ini yang saya tahu itu tadi udah saya bahas juga ya. AMDAL di awal itu adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Itu di skupnya besar. Misalkan perusahaan oil and gas, perusahaan apa kelapa sawit, perusahaan ya risk-risknya itu lebih besar terhadap lingkungan gitu. Terus usaha pertambangan itu biasanya memiliki AMDAL dia, di mana AMDAL ini juga dibuat sebelum perusahaan itu berdiri atau beroperasi gitu. Biasanya melibatkan banyak tuh kementerian, dinas, terus LSM, terus masyarakat sekitar. Itu prosesnya lebih lebih lama dibandingkan dengan proses pembuatan UKL. Nah, sedangkan UKL-UPL sendiri ini adalah turunan dari AMDAL, di mana untuk perusahaan yang sifatnya skupnya itu lebih kecil, mungkin kayak industrinya pun kita lihat lagi ya dari jenis KBLI. Nah, kalau zaman dulu kan itu berdasarkan faktor lingkungannya, tapi kalau sekarang dilihat lagi dari jenis KBLI yang tertera di dalam NIB gitu. Kalau misalkan KBLI-nya mengacu UKL-UPL ya berarti dia harus UKL-UPL. Biasanya kan sekarang kalau KBLI itu kan sudah terbit pada saat UKL-UPL juga sudah terbit gitu ya. Nah, jadi kalau saya membedakannya seperti itu. AMDAL itu biasa perusahaan yang faktor-faktornya lebih besar. Faktor-faktornya terhadap lingkungan dan manusia itu lebih tinggi. Ya, biasanya dipakai di industri itu. Tadi saya sebutkan di pertambangan, di oil and gas, di konstruksi juga beberapa ada yang AMDAL gitu. Terus ada kalau Kelupel itu skupnya lebih kecil dibanding AMDAL. Lihat dari luasannya, luasan pabrik yang akan dibangun. Kalau biasanya di AMDAL itu lebih dari berapa hektar saya lupa juga kalau apa luasannya itu juga harus pakai AMDAL. Kalau Kelupel itu biasanya 1 hektar tapi dampak terhadap lingkungannya tidak terlalu besar. Nah, itu bedanya tentang UKL-UPL sama AMDAL. Terus bedanya tentang dari tadi apa RKL-RPL. L. Nah, Mm-mm. RKL-RPL itu sebutannya itu dulu ya, zaman dulu ya RKL-RPL itu. Jadi dulu itu kan RKL-RPL itu hanya khusus untuk perusahaan-perusahaan yang ada di dalam kawasan. Tapi untuk saat ini menurut peraturan itu tidak ada lagi tuh RKL-RPL, tapi hanya ada AMDAL, UKL-UPL, sama SPPL. Itu berdasarkan KBLI-nya saja. Itu yang saya bisa sampaikan jawab pertanyaan itu gitu, Mbak Deni. Oke, terima kasih Bu Gusti. Jadi itu ya teman-teman semua ya. Oke, nah ini banyak sekali pertanyaan di sini yang saya akan bacakan adalah yang orangnya masih stay di dalam Zoom. Kalau orangnya sudah keluar dari Zoom, saya tidak akan bacakan pertanyaannya ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Zakia Sri Rezeki. Misalkan nih kalau kontraktor yang belum membuat terkait dengan dokumen lingkungan, ya itu apa yang harus dilakukan ini Bu? Ini kontraktornya udah jalan duluan konstruksinya, tapi izin lingkungannya belum. Nah, ini gimana Bu? Solusinya, sarannya? Oke, eh syaratnya itu sama ya. Di perusahaan saya bekerja juga kan awalnya juga tidak ada dokumen lingkungan hidupnya. Jadi saran saya itu Ibu Zakia coba konsultasikan ke dinas lingkungan setempat. Dinas lingkungan setempat atau mungkin misalkan konstruksinya udah berjalan bisa ke kementerian langsung gitu. Biasanya sih dari dinas dulu ya, dari dinas lingkungan setempat itu konsultasikan aja nih. Kalau saya konstruksinya saya sudah berjalan, tapi saya belum punya izin lingkungan, saya belum punya dokumen lingkungan gitu ya, itu konsultasikan aja ke dinas. Biasanya nanti dinas akan bantu. Biasanya dokumennya itu akan terbit nanti dalam bentuk DPLH. DPLH itu sebuah dokumen pengampunan dari dinas untuk perusahaan yang belum punya OKL-UPL gitu. Seperti itu sih Oke. Pak Deni. Terus yang ngebuatnya ini kantor pusat atau proyek nih atau HEC proyek nih Bu. Nah ini dia bertanya kayak gitu. Terus kira-kira acuan institusi pengelolaan pemantauan lingkungan ini siapa yang menentukan? Oh gitu. Jadi dalam membuat dokumen lingkungan itu biasanya kan perusahaan itu tidak mungkin membuat sendiri ya, karena prosesnya banyak
kita melibatkan dinas setempat, kita bisa melibatkan LSM. Kalau konstruksi biasanya banyak LSM-nya tuh, ya LSM A, LSM B, terus Babinsa mungkin. Jadi kalau untuk bikin sendiri kayaknya agak sulit. Biasanya konstruksi itu meng-hire ya satu konsultan yang sudah terbiasa dalam membuat dokumen lingkungan atau DPLH gitu. Karena pembuatan DPLH itu tidak memakan waktu sehari jadi, enggak. Jadi pembuatan DPLH itu minimal itu yang pernah saya lakukan itu pembuatan DPLH itu selama 6 bulan. 6 bulan aja itu menurut saya paling cepat itu dengan syarat semua dokumen yang diminta itu lengkap ya. Kalau misalkan dokumen ini tidak ada ya bisa jadi 1 tahun selama konstruksi itu berjalan dokumen baru jadi tuh. Itu karena dalam pembuatan DPLH itu kita harus presentasi di dinas, kita harus presentasikan semua dampak yang ada di konstruksi itu di depan dinas, di depan LSM, di depan Babinsa gitu ya. Jadi mereka tahu gitu. Tadi apa lagi Pak Denny? Oke, gitu ya Bapak Ibu semua ya. Jadi yang ngebuat UKL-UKL ini bukan kita. Maksudnya kalau memang kita nggak tahu, mending kita hire konsultan yang bisa mempercepat pekerjaan ini ya. Jadi jangan sok tahu ya teman-teman semua ya. Oke, lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya terkait dengan sanksi. Nah, dari Chrysovelius Membrasar. Katanya, ada nggak sanksinya yang diberikan ke perusahaan kalau perusahaan tidak membuat UKL-UPL? Nah, oke. Mengenai sanksinya itu pasti ada ya di peraturan yang tadi saya jabarkan di awal itu. Lihat aja di PP 22 tahun 2021 juga ada tuh mengenai sanksi. Bisa jadi sanksinya mulai dari teguran. Biasanya teguran dulu nih. Teguran lisan dari dinas setempat. Didatengin dulu, disilaturahmi dulu perusahaannya. Oh, kalau dari teguran juga tidak bisa, ya kita biasanya dinas itu nerbitin surat. Langsung bersurat tuh dinas ke perusahaan. Langsung bersurat. Kalau suratnya tidak dijawab juga, terus tidak digubris juga, biasanya dinas akan membekukan sementara izin. Misalkan dia lagi pengurusan izin NIB atau ada izin yang izin lingkungan tuh biasa dibukukan dulu tuh. Gitu. Sanksinya itu bisa berupa tindak pidana ada, uang juga ada tapi saya tidak hafal nominalnya berapa, bisa dibaca aja di peraturan tadi saya jabarkan di halaman awal. Nah, itu ada tuh sanksi-sanksinya apa aja sih kalau perusahaan itu tidak membuat dokumen lingkungan pasti ada sanksinya ya. Gitu. Apalagi kalau di dalam kawasan itu biasa sanksinya diterbitkan oleh pihak kawasan gitu ya. Tuh. Itu Pak. Oke. Berikutnya, terkait dengan laporannya ini, apakah bisa dari Pak Asep untuk pengukuran itu dilakukan secara internal? Terus jika boleh, sertifikasi apa yang diperbolehkan? Itu yang pertama. Terus, apakah SPPL perlu pelaporan atau tidak? Nah, ini ada dua pertanyaan dari Asep Durrahman. Oke, jadi saya jawab pertanyaan yang pertama ya. Laporan internal itu biasanya kan dilakukan oleh internal ya. Bisa aja Pengukurannya. pengukuran itu bisa dilakukan oleh internal, bisa tadi juga kan di-sharing oleh Pak Dedi kalau personilnya itu punya ahli K3 lingkungan kerja, itu bisa melakukan pengukuran. Di saat personilnya punya, pastikan perusahaan juga punya alatnya. Jangan sampai orangnya sudah di-certified tapi perusahaannya tidak punya alat ukurnya kan sama aja bohong ya. Minimal pengukuran pencahayaan lah, terus pengukuran kebisingan itu kan alat-alatnya yang sangat ya harganya masih terjangkau lah ya gitu. Pengukuran ISBB pun masih terjangkau harganya. Tapi kalau untuk pengukuran yang lainnya, kalau misalkan alatnya nggak ada ya lebih baik diserahkan ke pihak lab eksternal yang sudah mendapatkan akreditasikan. Jadi pastikan juga buat perusahaan teman-teman kalau mau melakukan pengukuran lingkungan, mau melakukan apa eh, pemantauan lingkungan ya berupa pengujian gitu ya itu pastikan juga lab yang dituju sudah memiliki akreditasikan terus personil yang mengukurnya juga sudah mempunyai kompetensi sebagai ahli K3 muda lingkungan kerja atau madya atau ahli K3 utama lingkungan kerja kan banyak spesifikasinya gitu ya itu jadi jangan salah pilih tuh. Terus ya pertanyaan yang kedua, SPPL itu wajib nggak melakukan pelaporan? Nah biasanya itu tertera di dalam SPPL-nya tersendiri tuh.
di mana biasanya satu perusahaan itu wajib melaporkan ke hasil kegiatan monitoringnya selama setiap 6 bulan sekali. Biasanya tertera sih gitu, atau setiap berapa bulan sekali sesuai dengan yang tertulis aja di dalam SPPL-nya, Pak. Jadi dilihat lagi, Pak, SPPL-nya. Karena berbeda-beda sih. Oke, gitu ya teman-teman semua ya. Jadi diperbolehkan mengukur sendiri asalkan kita punya kompetensi ahli K3 lingkungan kerja muda ya, SKP-nya dari Kemenaker RI, sertifikatnya dari BNSP, Hygiene Industri nama sertifikatnya. Oke, lanjut lagi terkait dengan ini. Apa saja yang menyebabkan keputusan kelayakan lingkungan itu dinyatakan batal? Nah, itu Pak Dedek nanya. Kelayakan, oke, kelayakan keputusan itu dinyatakan batal ya, biasanya ya tidak sesuai dengan apa yang tertulis itu tidak sesuai dengan aktualnya. Misalnya dia permohonannya kapasitas industrinya 1 ton, oh ternyata pas disurvei kapasitas industrinya melebihi tuh, nah itu biasanya bisa dibatalkan juga permohonannya. Terus selanjutnya dari lokasi kegiatannya dituliskan itu di lokasi A, oh tapi nyatanya lokasinya ada banyak lokasi tuh, tidak sesuai sama surat yang ditertulis, itu bisa juga. Terus dampak-dampaknya banyak yang belum tercantum di dalam matriks atau belum tercantum lagi di dalam surat permohonan, itu bisa juga dibatalkan, sifatnya itu sementara ya, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan itu belum dilampirkan secara penuh, itu juga bisa sebagai alasan dalam pembatalan sementara dalam pengajuan permohonan. Tuh. Oke, jadi gitu ya. Lanjut lagi, ini panjang nih dari Lematang Asad Karim. Mungkin ini pertanyaan pertamanya sudah terjawab ya. Apakah suatu kegiatan proyek sudah memiliki AMDAL? Katanya, apakah penyedia jasa diwajibkan lagi membuat UKL UPL? Nah, itu udah dibahas tadi ya Bapak Ibu semua ya, tergantung dari luasan dari proyeknya atau luasan dari pabrik dan kegiatan Bapak Ibu semua. Katanya yang mana secara hierarki lebih tinggi AMDAL atau UKL UPL? Tadi udah dijawab ya teman-teman semua ya. Nah, ini pertanyaan yang ketiga nih, coba kita jawab. Apakah ilah ini apa ya? Apakah kita membuat dokumen UPL? Siapakah yang memeriksa review dokumen tersebut? Ya, dokumen laporan implementasi UKLUPL sama dengan dokumen UKLUPL. Oke, ini Ibu, ini mungkin pertanyaannya ini muter-muter nih ya. Saya coba ringkas saja ya. Apakah dokumen UKLUPL itu siapa yang memeriksanya dan kalau misalkan implementasinya itu UKLUPL itu seperti apa? Mungkin kayak gitu, Bu. Silakan. Oh gitu. Oke Pak Denny, mungkin saya sedikit jawab ya. Jadi kalau dokumen UKL-UPL itu, kalau pertama kali kita buat namanya itu dokumen induk ya teman-teman. Jadi jangan salah tafsir. Jadi kalau dokumen dibilang laporan implementasinya mana? Oh itu berupa yang kita buat setiap 6 bulan sekali. Tapi kalau seseorang atau pihak eksternal nanya, itu dokumen lingkungannya mana? Itu berarti lebih ke arah pertanyaan lagi tuh, dokumen indukah atau dokumen laporan implementasi gitu ya. Kalau dokumen laporan induk siapa yang meriksa? Biasanya itu disidangkan tuh ya, ada sidang bersama KLHK, sidang dinas, itu biasanya yang mengesahkan. Kalau di dalam kawasan itu saat ini adalah pihak kawasan. Jadi pihak kementerian tidak lagi mengesahkan, hanya ditembuskan saja. Dinas pun tidak mengesahkan, tapi hanya menembuskan saja. Tapi kalau perusahaannya berada di luar kawasan, nah itu dilihat lagi tuh luasannya berapa, KBLI-nya berapa, terus modal yang dia keluarkan itu berapa. Nah itu bisa ada cakupannya, di dinas itu ada batasannya juga. Tidak semua KBLI itu ke dinas. Ada beberapa KBL itu yang langsung meriksanya itu kementerian. Dan berapa beras besaran modal yang dia keluarkan itu pun juga ada besarannya tuh. Ada yang di dinas, ada yang di kementerian. Kalau nggak salah di dinas itu kurang berapa 500 sampai dengan 500 juta itu masih di dinas, tapi lebih dari 500 juta itu di kementerian. Arahnya untuk membuat dokumen induk lingkungannya. Dan pemeriksanya pun juga tim dari kementerian gitu. Banyak ya tim kementerian, ada bagian limbah, ada kebagian ke apa gakumnya, ada bagian lain-lainnya yang berhubungan sama industri yang akan dijalankannya. Oke, gitu ya Pak Lematang Asad Karim. Lanjut nih, pertanyaan dari Pak Wahyu Adi Purwono, ini menarik nih. Saya pernah menemukan pelaporan UKL-UPL di industri kayu dengan skala PHH menengah.
Namun dalam pelaporan tersebut tidak terdapat kegiatan pengujian lab baik udara, kebisingan maupun air. Namun telah dilaporkan berupa stempel dan tanda tangan ke DLH setempat. Menurut Bu Gusti nih, dokumen tersebut sah atau tidak ya? Apakah perlu kita meminta industri menambahkan pengujian lab untuk pelaporan UKL-UPL? Dan bisa nggak diterangkan dasar hukum terkait dengan lab tersebut? Silakan, Bu. Oke, kayak pertanyaannya banyak banget ini Pak Denny ya. Jadi saya coba runut dulu nih pertanyaannya. Jadi kalau misalkan nih kita menerima dokumen laporan implementasi setiap 6 bulan sekali, tapi di dalamnya tidak ada dokumen pengukuran lingkungan gitu ya. Ya kita harus minta ke perusahaan itu untuk melakukan pengukuran lingkungan gitu. Maupun itu industri sekecil apapun, walaupun dia hanya office doang, atau hanya berupa kantornya di ruko tapi di situ ada aktivitas misalkan ada aktivitas penggunaan mesin mesin-mesin yang menghasilkan emisi sorry, itu juga wajib dilakukan pengukuran kan gitu ya, pengukuran lingkungan. Terus di situ misalkan menghasilkan air limbah juga wajib diukur tuh, ada saluran saluran drainasenya gitu. Apalagi ini industri kayu ya, itu wajib juga dilakukan pemeriksaan setiap 6 bulan sekali untuk yang ambien, untuk yang kebisingan outdoor itu ya. Untuk air limbah biasanya ada yang tiap bulanan, ada yang tiap pengukuran 6 bulanan saja, itu tergantung dari matriksnya yang tertera. Itu terus dasar hukum pengukuran lingkungan itu, dasar hukum lab itu, pengukuran lingkungan itu ada di PP 22 tahun 2021 tuh. Pengukuran apa saja yang harus kita lakukan itu ada di PP 22. Jadi baku mutunya pun ada di situ. Jadi bisa dilihat saja pengukuran apa saja yang harus industri itu lakukan, juga ada di situ baku mutunya. Itu disesuaikan aja. Kan banyak ya Oke. ambien gitu ya. Itu ya Pak Wahyu Adi Purwono ya, mintakan kembali ya kalau misalkan ada dokumen yang kurang. Oke, ini menarik nih pertanyaan Pak Mauludin nih. Katanya, jika hanya menyimpan bahan B3 dari customer di gudang, apakah kita juga harus membuat UKL-UPL? Karena dia ini adalah di kawasan pergudangan kayak gitu. Silakan, Bu. Oke. Nah, jadi Pak, itu pastikan dulu Pak sebelumnya perusahaannya punya dokumen induk apa enggak gitu ya. Kita lihat pastikan dulu perusahaan Bapak itu punya dokumen induk apa enggak. Kalau tidak mempunyai dokumen induk, saran saya sebaiknya Bapak buat dulu dokumen induknya Pak. Jadi jangan ujuk-ujuk buat laporan implementasi, karena laporan implementasi itu tuh kita membuat kalau kita sudah punya dokumen induknya. Seperti tadi sudah bahas ya, ada pertanyaan sama juga. Kalau yang belum punya gimana? Biasanya ya buat DPLH, dokumen pengampu, kayak semacam dokumen pengampunan dari dinas berupa semacam dengan UKL-UPL atau SPPL, tergantung lingkup dan nilai KBLI-nya perusahaan Bapak Ibu gitu. Kalau punya di situ ada B3, menurut saya wajib laporan pengelolaan lingkungan. Kan situ kan ada potensi bahayanya ya, bisa jadi cemaran, bisa jadi tumpahan, itu kan ada dampaknya juga. Tapi pastikan lagi perusahaan Bapak yang bekerja itu sudah punya dokumen induk atau belum. Gitu. Kalau belum punya ya bikin dulu. Oke, gitu ya Pak Mauludin ya. Ini juga mungkin menjawab teman-teman yang punya pabrik ya, ada TPS limbah semuanya itu juga jadi perlakuannya sama ya Bu ya, Bu Gusti ya. Sama, sama Pak. Oke, ini pertanyaan yang gampang nih. Gimana cara dapat akun simpel, Bu? Nah, ini Nah, mungkin bisa dijawab nih. Silakan, Bu. oke, jadi kalau membuat akun simple itu sama sebenarnya kayak buat akun Milea atau Mika ya. Jadi kita harus download dulu lah ya. Apa Tidak perlu download sih, kalau simple itu kita ketik aja langsung simple klhk.go.id, di situ ada panduannya. Kalau belum ada ya daftar, sama tahapan ikutin aja daftar. Biasanya melampirkan surat permohonan dulu, surat permohonan pembuatan akun, situ sudah ada formatnya, tinggal diisi saja. Pastikan yang tanda tangan itu levelnya direktur ya. Jadi levelnya itu direktur, di atas materai, tidak boleh levelnya hanya manajer SAE atau levelnya itu kepala divisi, tidak boleh. Tapi di situ harus direktur yang sesuai dengan akte yang ada di perusahaan, karena nanti lampirkan juga soft file bagian depannya akte perusahaan. Jadi jangan sampai salah, karena kalau salah akun simpelnya tidak akan bisa diaktifkan. Tuh. Oke, gitu ya teman-teman ya. Lanjut.
pertanyaan berikutnya. Nah, ini menarik juga nih pertanyaannya. Nah, tadi kita menyarankan agar cepat pelaporan UKL UPL itu dilakukan oleh konsultan. Nah, Pak Yeremia Farhani bertanya, kira-kira konsultan yang berkompeten itu ciri-cirinya itu seperti apa? Ya, konsultan yang berkompeten itu mungkin Ibu Gustu bisa menyarankan konsultannya harus punya sertifikatnya ini, pengalamannya ini, dan mungkin ada rate harganya, katanya bilang kayak gitu. Silakan, Bu Gusti. Oke, ini pertanyaannya seru ya Pak Denny yang nanya-nanya tentang konsultan ya. Jadi balik lagi Pak, konsultan yang mau kita pilih itu sebenarnya banyak Pak. Konsultan lingkungan di Indonesia itu banyak Pak. Jadi yang dilihat itu pertama lihat dari pastikan perusahaannya terdaftar, bukan terdaftar ya. Dia itu punya pengalaman kerja dalam pengurusan izin ya. Jangan sampai perusahaannya baru berdiri terus juk-juk nggak ada pengalamannya tuh. Nah, itu bingung juga ya gitu kan. Apa yang pernah dia urus gitu. Terus selanjutnya pastikan perusahaannya itu emang bidangnya itu memang bidang mengurusi jasa-jasa konsultan lingkungan gitu. Tanyain aja apa pengalaman kerjanya pernah di mana aja sih. Terus personilnya yang mengurusi itu biasanya kalau misalkan Bapak butuh AMDAL, biasanya dia pernah dapat pelatihan AMDAL A gitu ya, AMDAL kode tingkat A. Nah, itu AMDAL itu banyak tingkatannya Pak, tapi saya juga sendiri juga kurang hafal. Kalau misalkan Bapak butuh KLUPL ya tanyakan aja pengalaman kerja si personilnya itu dalam pengurusan dokumen-dokumen itu pernah di mana aja dokumen pengurusannya gitu. Jadi jangan salah pilih. Kalau konsultan lingkungan itu kebetulan belum pernah kayak PJK 3 ya, belum terdaftar, belum ada link kita mencarinya di mana tuh belum. Kalau PJK 3 kan kita lihat aja di teman K3 sudah daftar atau belum. Tapi kalau konsultan lingkungan ini pun belum ada linknya kita harus mencari kemana. Bapak bisa juga minta rekomendasi dari dinas lingkungan setempat atau rekomendasi dari kementerian. Biasanya banyak tuh teman-teman kementerian, teman-teman dinas itu merekomendasikan konsultan yang sesuai budget Bapak lah. Gitu. Oke. Atau teman-teman bisa menghubungi Bu Gusti ya sebagai konsultan Bapak Ibu semua nanti. Bu Gusti ini juga konsultan nih ya Bapak Ibu semua ya. Nah, nanti bisa dibantu langsung oleh beliau. Oke, saya lanjut buka ke sesi yang ketiga adalah tanya jawab dengan narasumber. Silakan Bapak Ibu semua raise hand. Nanti akan saya bukakan satu persatu siapa yang berhak untuk berbicara agar tertib. Ini sudah ada yang raise hand, Pak Kevlin Ahyar. Silakan Pak Kevlin dulu. Pak Kevlin di unmute terlebih dahulu dan memperkenalkan diri. Dari mana, Pak? Selamat sore, Bu. Sore Pak. Saya dari Gorontalo. Saya praktisi K3 juga di Pembangkit Listrik Tenaga Gas. Yang ingin saya tanyakan itu, Bu, kapan saja ya UKL-UPL itu dilakukan update dan tahapan pembuatan UKL-UPL itu pertama itu berarti, Bu, harus ada AMDAL dulu baru UKL-UPL. Dan kalau ada AMDAL, apakah harus ada UKL UPL-nya? Atau UKL UPL itu tanpa harus ada AMDAL untuk pembuatannya, Bu? Terima kasih, Bu. Ya. Oke, terima Oke. kasih Pak Kevlin untuk pertanyaannya. Jadi saya jawab dulu ya pertanyaan ini kayaknya banyak nih. Jadi saya jawab dulu pertanyaan yang pertama itu mengenai UKL UPL itu sama nggak harus punya AMDAL dulu nggak? Jadi gitu. Enggak Pak. Jadi kalau perusahaan yang sudah punya AMDAL, ya Bapak laporan implementasinya nanti laporan implementasi AMDAL, bukan laporan implementasi UKL UPL seperti itu. Ya, tapi kalau misalkan perusahaan Bapak sudah mempunyai KULU PL ya tidak perlu AMDAL kecuali Bapak perusahaan itu ada perubahan ya misalnya dari sistem KBLI kan sekarang sudah diatur ya di dalam KBLI Bapak cocokkan aja tuh KBLI yang Bapak punya dengan tadi Permen LHK nomor 4 tahun 2021 tentang daftar usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL UKL dan SPPL Bapak cocokkan tuh oh KBLI perusahaan saya misalkan 42201. Nah, itu dilihat lagi. Eh, Biasa di pojok kanan itu tertera Pak dokumen yang harus dimiliki apa. AMDAL, UKLUPL, atau SPPL. Itu seperti itu ya Pak Kevlin. Sorry tadi untuk yang pertanyaan keduanya, apa ya Pak Kevlin? Boleh diulang Pak? Apakah ini katanya AMDAL dulu, baru UKL UPL, atau gimana tuh urutannya?
Oh, jadi urutannya Pak, perusahaan itu paling tertinggi tetap AMDAL ya Pak. Dokumen lingkungan tertinggi itu AMDAL, kedua itu KLUPL, yang ketiga itu sekarang SPPL. Itu tergantung dari KBLI-nya Pak. Kalau sekarang diatur oleh KBLI. Kalau zaman 2014 sebelum KBLI muncul, NIB muncul itu diatur oleh luasan sama sifat dampaknya. Tuh, Pak Oke, Kevri ya. sekarang lebih gampang kalau kita KBLI-nya nomornya berapa, nanti langsung keluar ya kewajiban apa saja yang harus kita penuhi. Termasuk SMK 3 juga Bu Gusti ya. Jadi Iya. KBLI apa nanti ya perusahaan harus mengupload ya sertifikat SMK 3. Oke, lanjut. MHD Syamhabil. Silakan MHD Syamhabil. Dari mana ini? Di-unmute dulu. Oke, belum ada. Ini Galaxy J7. Nah, ini namanya belum di rename nih. Silakan Pak. Oh, MHD, silakan. Sam Habil, silakan dari mana Pak? Oh, belum terdengar suaranya. Ini Galaxy J7 Pro. Nah, ini belum di rename nih. Siapa nih? Suaranya belum masuk. Hendra Susri, silakan. Pak Hendra Susri. Halo? Eh, Baik Pak, Oke, Hendra dulu, silakan. saya apa namanya itu eh, di Oh, dari mana Pak? Hendra dari Palembang Pak. Oke, silakan Pak. Apa namanya itu izin bertanya Ibu, eh, kan selama ini kita membuat laporan RKL-RPL itu kan pakai konsultan Ibu. Mm. Nah, apa namanya itu ada keinginan dari manajemen untuk kita buat sendiri ke depannya gitu. Kan selama ini kan kita sudah dapat kopiannya kan, apa yang dilaporkan, apa yang harus ditampilkan dalam laporan tersebut. Kan? Nah, pertanyaan saya, adakah apa kompetensi tertentu yang dipersyaratkan oleh perundang-undangan terutama gitu kan, yang boleh yang bisa membuat laporan RKL tersebut, atau apakah semua orang bisa membuat itu? Yang penting kan untuk pengukurannya kita menggunakan lab yang sudah yang sudah terakreditasi kayak gitu. Oke, udah terkopi. Terima kasih Pak Hendra. Silakan Ibu Gusti terkait dengan selama ini dibuat oleh konsultan. Nah, sekarang mau buat sendiri ya. Kira-kira boleh atau tidak dengan kompetensi apa dan kalau pengukurannya dari pihak luar, kita yang melakukan laporannya. Oke, silakan Bu Gusti. Oke, Pak Hendra Sustri dari Palembang. Terima kasih ya Pak pertanyaannya Pak. Jadi pertanyaan Bapak ini, boleh nggak sih kita buat sendiri? Nah, ini saya jelaskan lagi ya Pak. Kalau kita mau membuat laporan implementasi RKRPL yang tiap 6 bulan sekali itu Pak, boleh dibuat sendiri oleh personil SAE-nya atau personil staf lingkungan atau mungkin PSI yang ditunjuk ya Pak gitu. Pastikan di sini kompetensinya ada atau tidak. Sampai saat ini saya sendiri pun belum ada ya Pak peraturan yang mengatur tentang kualifikasi atau kompetensi untuk penyusunan dokumen laporan implementasi RKLP. Tapi kalau untuk penyusunan dokumen induk itu ada Pak, udah ada pelatihannya gitu. Kayak contohnya AMDAL harus punya AMDAL tingkat A, nah itu bisa menyusun UKL-UPL juga gitu ya Pak. Tapi kalau untuk penyusunan laporan implementasi itu kita belum ada Pak kompetensinya yang mengatur gitu. Nah, tapi kan resikonya nanti konsultannya kejar-kejar Bapak tuh kok nggak pernah ngasih job ke kita lagi. Nah, itu konsekuensinya di situ ya, Pak. Jadi kayak silaturahmi dengan konsultannya nanti berkurang, Pak. Gitu. Tapi nggak apa-apa sih kalau Bapak mau nyusun sendiri, itu balikan lagi ke keputusan perusahaan Bapak gitu. Nah, gitu. Tapi ingat ya, Pak, lihat lagi berdasarkan matriks UKL-UPL-nya yang perusahaan Bapak ada, terus template dari konsultan yang sebelumnya ditulis pun juga harus diperiksa lagi, Pak. Kadang ada mungkin salah ketik nama usaha kegiatan, terus ada salah ketik titik pemantauan, seperti itu, gitu. Lab yang dituju pun sudah benar, Pak. Yang penting sudah punya kan, dan personil yang mengukur sudah punya ahli K3 lingkungan kerja, gitu ya, Pak Hendra Susri ya, dari Palembang. Iya, oke gitu ya. Intinya boleh silakan sekalian belajar gitu ya untuk membuat laporan UKL-UPL ini.
Lanjut. Galaxy J7 BK Lematang Asad Karim. Siapa yang duluan? Saya udah unmute. Lalu Lematang Asad Karim. Oke, Ya, silakan Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Sore, Baik. Pak. Ya, maaf mengganggu nih, Bu. Sedikit waktunya berbagi share. Saya udah membuat beberapa kali laporan terkait AMDAL ini dan UKL-UPL ini. Ada beberapa case bahwa AMDAL-nya itu tidak lengkap. Makanya dibuat di UKL lebih lengkap. Terutama rona-rona yang akan dilakukan laporan dalam UKL-UPL. Nah, pertanyaan saya, apakah nanti ketidaksesuaian dokumen AMDAL pada saat pembuatan UKLPL itu dibolehkan apa enggak? Itu pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua, pada kita saat submit laporan ke dinas terkait, kadang dinas terkait di kabupaten dan di provinsi itu kurang paham. Nah, apakah persamaan persepsi ini dijabarkan atau bagaimana? Itu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Asad. Silakan Bu Gusti terkait dengan ketidaksesuaian antara rona-rona AMDAL dan UKL serta ketidaktahuan Dinas LH terkait dengan pelaporannya. Silakan Bu. Oh, oke, jadi buat dari Pak Asad Karim ya, jadi yang saya tangkap itu pertanyaannya ketidaksesuaian AMDAL, kalau ada yang tidak sesuai di AMDAL, apakah boleh diolah? Nah itu menurut saran saya Pak, itu harus Bapak konsultasi dulu tuh ke dinas atau ke minimal ke dinas lingkungan setempat Pak. Ini kami tidak sesuai nih dari AMDAL dengan UKLPL, apakah boleh ke UKLPL aja atau tetap lanjut AMDAL. Rona-rona awalnya harusnya kalau yang tertulis di dalam AMDAL itu harusnya sudah sesuai Pak dengan yang aktualnya. Jadi tidak di Kolupel pun juga harus sudah sesuai dengan lingkup-lingkupannya apa aja gitu. Terus kalau misalkan dinasnya nggak paham, Bapak bisa langsung konsultasikan langsung ke kementerian aja Pak. Bapak bisa kunjungin ke kementerian itu, nanti Bapak bisa ketemu di bagian AMDAL atau di bagian PDLUK atau di bagian perizinan, itu bisa nanti Bapak akan mendapatkan penjelasan yang lebih dalam lagi gitu. Tapi kalau Bapak tidak bisa ya bisa melalui jasa konsultan seperti itu Pak Asad Karim ya. Jadi saya nggak bisa jawab lebih lanjut karena kadang pendapat orang dinas dengan kementerian juga emang benar Pak sedikit berbeda. Tapi kalau saran saya sih lebih baik Bapak berpegang kepada kementerian aja atau kalau misalkan dari kementerian bilang oh ini tanggung jawabnya dinas, oh ini tanggung jawabnya kawasan industri Bapak ya Bapak harus ikutnya kawasan gitu ya Pak. Oke. Lanjut Pak Alvin Aldio. Silakan Pak Alvin Aldio. Ya, Dari mana? selamat siang, Bu. Perkenalkan, saya Alvin dari Bogor. Ya, Saya ingin silakan. bertanya, di perusahaan saya itu di daerah Bogor, dokumen lingkungan itu UKL-UPL. Nah, di matriks dokumen UKPL itu pada pengendalian terkait udara, tidak tercantum dampak aktivitas terkait kendaraan atau emisi. Akan tetapi, beberapa bulan lalu, itu di bulan September, ada kunjungan dari Gakum KLHK terkait PPU yang menyatakan bahwa kenapa di dokumen UKL-UPL-nya tidak tercantum untuk dilakukan pengujian emisi kendaraan karena kami ada aktivitas forklift tapi untuk emisi cerobong sama udara ambien itu sudah terlaksana. Nah, saran dari beliau agar melakukan pemantauan dan melaporkan. Nah, pertanyaannya apakah kami boleh hanya melakukan pemantauan dan laporan implementasinya atau kami harus me-addendum dulu dokumen UKLPL? Terima kasih. Oke, ini menarik nih Pak Bu Gusti terkait dengan yang polusi udara di Jakarta itu ya orang DLH, Kemenlh pada turun semua. Akhirnya yang tadinya nggak diperiksa, akhirnya diperiksa ya emisi gasnya tadi seperti forklift. Silakan Bu, apa solusinya ini? Oke. Pak Alvin Aldio, saya pastikan, saya tanya lagi Pak, itu kan pada saat matriks dibuat itu perusahaan orang yang membuat matriks itu tuh belum ada kepikiran tuh Pak untuk masukin
ada dampak emisi kendaraan. Oh, dia hanya berpikirannya emisinya hanya cerobong, emisinya hanya dari udara ambien gitu ya. Terus ada sidak tuh dari Gakum. Nah, artinya kalau udah ada sidak dari Gakum ya Bapak laporkan aja Pak pengukuran emisi kendaraannya berupa forklift. Terus pengukurannya juga dilakukan ya Pak setiap 6 bulan sekali. Nah, mengenai matriksnya perlu update atau tidak. Nah, itu kalau misalkan Bapak di dalam kawasan, saya balikin lagi Pak, Bapak konsultasikan aja ke pihak kawasannya. Tapi kalau saran saya sih kalau dampaknya kalau misalnya dari Gakum tidak ada harus update UKL-UPL yang dokumen perusahaan Bapak milikin, sebaiknya tidak usah Pak. Masukin aja ke laporan implementasi UKL-UPL Pak. Tadi di bab 4 kan ada bagian matriks UKL-UPL itu Bapak jabarkan aja. Matriks yang ada dokumen induk dengan matriks yang existing yang sudah Bapak ubah itu dicantumkan aja di situ, dikasih tanda aja bahwa ini ada perubahan penambahan kegiatan seperti itu. Tapi kalau harus mengupdate UKL-UPL ya Bapak harus tidak bisa mengupdate sendiri tuh. Kalau mengupdate Andendum harus menggunakan jasa konsultan. Karena kenapa? Karena di situ kan banyak ini ya pelibatan gitu. Jadi kalau perusahaan yang jalan sendiri tuh agak sulit Pak. Saya kasih tahu aja kalau perusahaan jalan sendiri untuk melakukan update UKL-UPL atau dokumen lingkungan itu agak sulit Pak gitu. Kenapa? Saya juga nggak tahu ya. Di Indonesia ini kalau dengan konsultan tuh agak cepet gitu loh Pak maksudnya gitu. Gitu sih Pak Alvin ya. Oke. Bapak Ibu semua, kalau ada pertanyaan lagi silakan raise hand. Ini pertanyaan Pak Faisal Adiatma nih, menarik nih. Untuk SPPL biasa, apakah harus upgrade ke SPPL OSS? Terus pertanyaan keduanya, untuk masa berlaku SPPL OSS ini apakah sama dengan SPPL biasa? Nah, terus pertanyaan ketiganya, bedanya apa nih SPPL OSS dengan SPPL biasa? Silakan, Bu. Oke. Jadi saya jawab ya Pak, SPPL biasa dengan SPPL yang ada di OSS itu jelas berbeda Pak. Karena OSS itu kan biasa dia rentetannya kan dari NIB dulu, dari NIB berbasis resiko dulu, kita harus upload, terus kita harus membuat surat pernyataan gitu-gitu ya. Kita hubungannya sama di online itulah, di mana itu berkaitan sama perizinan-perizinan lainnya. Tapi kalau SPPL biasa itu biasa diterbitkan oleh dinas setempat. Ya Pak ya, kalau SPPL OSS itu kan nanti hubungannya Bapak pada saat ngurus izin apa di kementerian juga perlu SPPL gitu. Apakah ada masa berlakunya? Dilihat aja Pak, biasanya di paling bawah itu ada tulisannya dokumen ini masa berlaku sampai kapan. Tapi kalau tidak ada tulisannya ya berarti SPPL itu berlaku selama industri Bapak berjalan dan beroperasi di alamat yang sama. Tapi kalau alamatnya udah pindah ya Bapak harus ngurus SPPL yang baru gitu. Oke, gitu ya, Bapak Ibu semua ya. Menarik nih. Lanjut pertanyaan dari Diki Novriansa. Pihak eksternal yang mana saja katanya yang berhak melakukan audit lingkungan kepada perusahaan kita? Apakah LSM juga berhak untuk melakukan audit dan pengecekan? Nah, ini jangan sampai banyak sekali instansi-instansi pihak-pihak yang tidak berkepentingan nih masuk-masuk ke lingkungan kita nih, ke perusahaan kita. Gimana tuh, Bu Gusti, untuk memfilternya? Oke, eh, oke Pak. Jadi saya sedikit kasih tips. Biasanya kalau LSM itu dia berhak ngecek apa enggak ya? Sebenarnya LSM itu kan ngecek sebenarnya dia kayak minta silaturahmi dengan perusahaan ya Pak ya, gitu kan? Kok ini ada perusahaan tapi kok nggak pernah datang ke LSM kami? Nah itu biasanya dia minta dikunjungin Pak. Tapi dia berhak ngecek nggak sih? Dia menurut saya harusnya tidak berhak ngecek ya, karena kalau dia ngecek nanti dia nggak punya skill tuh, dia nggak punya skill sebagai auditor ya kan, dia nggak punya skill sebagai apa inspektur atau apa surat tugas untuk menginspek gitu. Jadi kalau perusahaan Bapak dan Ibu didatangin oleh orang, lihat dulu dia bawa surat tugas untuk melakukan pengecekan nggak gitu. Tapi kalau misalkan ujuk-ujuk datang tanpa ada surat tugas, ya buat apa nggak? Mendingan nggak usah diterima, Pak. Karena kami tidak menerima kunjungan tamu yang tidak bersurat tugas, gitu. Biasanya kan nah orang dinas juga pastikan Pak banyak kayak pemalsuan juga ya surat-surat dinas. Jadi dilihat saja dari dokumen aslinya, Pak. Dokumen aslinya itu tanda tangannya benar nggak? Atau Bapak bisa konfirmasi
Kalau Bapak punya nomor teleponnya kantornya dinas, bisa konfirmasi dulu Pak ke kantor dinas. Benar nggak orang ini ditujukan untuk mengaudit tempat kami gitu. Apa bisa nggak boleh nggak apakah orang ini terdaftar di dinas lingkungan setempat atau tidak, atau malah orang yang sudah tidak di dinas lingkungan hidup itu tapi sudah di dinas lain tapi dia kayak nggak ada waktu atau sedang tidak ada waktu tidak ada kegiatan lah untuk melakukan inspeksi itu. Makanya inspeksi ke tempat tempat. Jadi hati-hati ya Pak. LSM itu menurut saya tidak boleh untuk mengaudit karena dia tidak punya skill untuk sebagai inspektur atau sebagai auditor. Itu mungkin sama ya kayak SMK 3 juga kan, tidak semua orang bisa mengaudit SMK 3 kan, sama seperti itu. Sama lingkungan juga begitu Pak. Auditor juga tidak sembarang dalam mengaudit lingkungan. Oke, ini menarik juga nih. Ada teman kita dari Vincentius Prio. Beliau ini dari dinas. Nah, ini kebetulan dia dari dinas LH nih, Dinas Lingkungan Hidup. Saya terbatas, saya dari dinas, tapi bukan dinas lingkungan hidup, tapi dinas dari tingkat kota. Sering mendapat disposisi dari pimpinan untuk menjadi salah satu tim teknis UKL-UPL. Apa ada syarat tertentu untuk menjadi tim teknis pengkaji UKL-UPL karena disposisi dari pimpinan pusat ke atasan atau pejabat eselon, sedangkan saya hanya staf biasa. Nah, ini dari sudut pandang dari dinasnya. Ini Bu, silakan Bu Gusti. Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Nah, jadi kalau yang pernah saya sangat saling sharing ya Pak antar teman-teman itu mereka biasa ada pelatihan dulu Pak dari kementerian untuk sebagai tim uji UKL UPL ada Pak. Tapi kalau Bapak sebagai observer, sebagai pendamping itu ya tidak perlu ada pelatihan. Tapi kalau sebagai tim teknis itu ada pelatihannya Pak. Ada pelatihannya tim teknis dalam penilaian UKL UPL. Jadi tidak sembarang orang bisa ditujuk, oh kamu ditujuk ya hari ini nilai UKL ini. Oh nggak perlu. Jadi harus ada kompetensinya dulu Pak. Biasanya itu pelatihannya dari kementerian gitu. Jadi jangan Oke. sembarangan ya. Jadi kalau Bapak observer aja nggak apa-apa ya Pak ya, tapi kalau Bapak langsung jadi tim uji teknisnya juga, ya Bapak harus punya kompetensi dulu, mintakan kompetensi untuk training dulu ya. Orang Kemen LH pun juga harus, atau DLH pun harus punya kompetensi ya. Oke lanjut nih, Sahril Budi. Nah ini juga menarik nih. Untuk penyimpanan limbah B3 yang berskala kecil seperti limbah oli bekas, apakah kita perlu izin? Kalau buat izinnya kira-kira ke mana sih, Bu? Nah, ini menarik nih. Silakan, Bu. Oke, terima kasih Pak. Kalau perusahaan kita harus punya, kalau punya limbah pasti harus kita punya TPS. Logikanya kan seperti itu ya. Jadi di mana punya TPS itu kita harus punya izin. Kita izin dulu nih TPS yang kita bangun tuh harus mendapatkan label gitu. Nah, perusahaan Bapak itu berada di dalam kawasan atau tidak yang pertama. Kalau di dalam kawasan, balikin lagi ke kawasannya. Minta izinnya ke kawasan. Suratnya itu ke kawasan. Nah, biasanya kalau ke kawasan itu maunya pakai konsultan, Pak, saya kasih tahu. Tapi kalau ke dinas itu sama pakai konsultan juga. Jadi kalau untuk pengurusan kayak gitu tuh biasanya mereka mintanya sudah menyodorkan nih konsultannya pakai yang ini aja ya. Konsultannya pakai yang ini aja ya gitu. Jadi harus eh, pastikan lagi Pak, Bapak ada di luar kawasan atau ada di dalam kawasan. Oke, jadi tetap ya penyimpanan limbah B3-nya, TPS-nya itu wajib ada izin ya, gitu ya, Bapak Ibu Pak Sahril ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga mirip ini pertanyaannya nih mengenai pertek nih. UKL, UPL dahulu atau pertek atau rintek dulu nih, Bu. Nah, coba dijelaskan lagi katanya mengenai pertek, Bu. Silakan. Oke. Jadi bedanya pertek dengan rintek itu beda ya Pak. Pertek itu adalah persetujuan teknis. Jadi di mana pertek itu dikeluarkan eh pada saat rincian teknis itu udah jadi gitu. Jadi UKL-UPL itu adalah sebenarnya sarana awal, dokumen awal yang kita pegang untuk mengurus rintek. Nanti dari rintek itu akan biasanya terbit persetujuan lingkungan. Ya, kalau persetujuan teknis ini biasanya hanya untuk persetujuan teknis operasional limbah, terus persetujuan teknis cerobong, nah itu pertek ya Pak. Tapi kalau untuk TPS itu nanti Bapak nggak ada perteknya, tapi kecuali Bapak sebagai pengolah, sebagai
pemanfaat, nah itu ada prakteknya. Tapi kalau sebagai penyimpan saja atau sebagai penghasil, biasanya Bapak nanti terbitnya dari rincian teknis, Bapak akan terbit sebagai namanya persetujuan lingkungan Pak, yang nanti di dalamnya UKL-UPL. Jadi tidak perlu mengupdate UKL-UPL, nanti persteknya itu diselipkan di dalam dokumen UKL-UPL yang ada. Tuh. Oke, gitu ya. Ini menjawab dari Rizkina Rosiani sama Bapak Hermanus Halim. Lanjut lagi. Ini menarik lagi nih. Dari beberapa orang juga mirip-mirip nih. Untuk jadi konsultan pengawas dalam hal pelaporan pemantauan lingkungan, ya, kira-kira fungsi dan tanggung jawab konsultan itu sampai sejauh mana sih, Bu, untuk pelaporan UKL-UPL ini? Nah, silakan dari Arifin Tarigan. Oke, Mas. Oke, terima kasih Pak Arifin pertanyaannya. Jadi batasan konsultan pengawas itu tidak hanya sebatas ya mengawasi kegiatan perusahaannya Pak. Kalau Bapak ada di Jawa Barat ya Bapak pengawasan perusahaan ada di Jawa Barat. Nah, biasanya pengawas itu juga dibagi-bagi Pak. Di Jawa Barat nggak semuanya se-Jawa Barat Bapak awasi, nggak. Tapi dibagi-bagi nih wilayah A, wilayah B, wilayah C. Wilayah misalkan saya kerja di Jawa Barat, wilayah Karawang, wilayah Bekasi, wilayah Cikarang. Nah, itu beda-beda pengawasnya. Jadi Bapak lingkupnya itu hanya mengawasi. Biasa ada perusahaan yang laporin UKL-UPL-nya, Bapak lihat tuh. Dia ada kegiatannya apa aja ya, terus ada update-nya seperti apa, terus hasil pengukurannya ada yang di atas baku mutu nggak ya. Terus hasil pengukuran dilakukannya sudah sesuai belumnya dengan jenis usaha kegiatan, sudah sesuai nggak ya dengan matriks yang dituliskan seperti itu, Pak. Jadi Bapak pengawas juga tidak seperti sistemnya Palu Gada ya, Pak ya, semuanya bisa dikerjakan gitu ya. Bapak kalau pengawas ya Bapak sebenarnya ngawasin aja perusahaan yang Bapak pegang. Oke, gitu ya. Menarik nih. Pak Hilmansyah juga bertanya, jika suatu unit bisnis diakuisisi oleh perusahaan baru, apakah UKL UPL-nya masih bisa digunakan atau harus diupdate menjadi UKL atas nama perusahaan yang baru? Silakan, Bu. Oke. Ya, jadi kalau ada perubahan nama perusahaan itu harus update ya, Pak. Namanya perusahaannya juga udah beda, Pak. Jadi harus update dokumen OKPL-nya. Misalkan Bapak yang tadinya di usaha kegiatannya di lokasi yang mana, terus pindah lokasi baru, atau dulunya dokumen OKPL-nya atas nama perusahaan A, tapi sekarang Bapak yang namanya perusahaan, itu Bapak harus update. Walaupun kegiatannya sama, tapi kayaknya update nama perusahaan, nama pimpinan juga itu harus diupdate, Pak. Perubahan nama pimpinan juga harus diupdate, tapi tidak merubah OKL-OKL, hanya update di sistem AMDALNet saja. Gitu. Boleh Pak pakai konsultannya saja, Pak, mungkin untuk update-update-nya. Oke, gitu ya. Wajib diupdate sesuai dengan perusahaan yang baru. Sama kayak SKP ahli K3 umum ya. Oke, Kamdan Sukron bertanya, jika pelaporan dilakukan pada semester 1 Januari sampai Juli, maka untuk pengukuran lingkungan sebaiknya dilakukan pada bulan berapa, Bu? Apakah pelaporan juga boleh dilakukan lebih dari bulan Juli untuk periode di semester 1? Ya, oke. Jadi pelaporan di semester 1 itu kan sebenarnya periode Januari sampai dengan Juni, di mana dilaporkannya maksimal itu sampai dengan tanggal 30 atau 31 Juli. Jadi kalau udah misalkan semester 1 dilaporkannya di bulan September, nah itu dipertanyakan tuh selama bulan Juli Agustus mau ngapain gitu kan, masa nggak jadi-jadi juga laporan implementasi gitu ya. Kalau Bapak nggak sanggup bikin sendiri ya Bapak bisa serahkan ke konsultan yang tunjuk gitu ya. Terus pengukuran lingkungannya harusnya dilakukan bulan apa? Saran saya, Pak, kalau di semester 1 itu sebaiknya dijalankan di bulan Mei. Karena kenapa? Kalau nanti Bapak ada hasil yang melebihi baku mutu, itu Bapak bisa diulang di bulan Juni gitu. Jadi saya harap pengukuran lingkungan itu harus di awal Mei, minimal tanggal 2 Mei lah. Harus sudah dijalankan pengukurannya, Pak, sebenarnya gitu ya. Jadi ancang-ancang masih ada waktu untuk perbaikannya. Oke, jadi gitu ya Pak Kam dan Sukron ya. Jadi jangan terlalu mepet-mepet banget ya kalau untuk periode pertama. Oke, pertanyaan terakhir. Nih masih banyak sebenarnya pertanyaannya ya karena waktu sedikit lagi. Oke, pertanyaannya dari Rizkina Rosiani. Nah, ini mirip-mirip kayak ini ya. Apakah DPLH itu dapat menggantikan UKL-UPL jika memang belum memiliki UKL-UPL? Atau harus tetap membuat UKL-UPL walaupun sudah membuat DPLH? Silakan, Bu. Oke ya, jadi case-nya sama ya dengan perusahaan yang saya kerja ya.
Ya, jadi Bu adalah Ibu tuh wajib nggak sih berubah ke UKL UPL? Nah, saya balikin lagi. Ini perusahaannya ada di dalam kawasan apa enggak gitu ya. Kalau di dalam kawasan itu Ibu tuh dari DPLH itu harus diupdate menjadi RKL RPL rinci namanya sekarang ya. Tapi kalau berada di luar kawasan, kalau Ibu misalkan DPLH-nya udah nggak sesuai nih sama kondisi awal ya, Mbak, Ibu harus update menjadi UKL UPL namanya, bukan RKL RPL rinci. RKL RPL rinci itu hanya untuk perusahaan yang berada di dalam kawasan industri gitu ya. Itu update-nya bisa sendiri apa enggak? Tentu tidak bisa, Bu. Karena kalau dalam kawasan itu kalau kita ngurus sendiri, Bu ya, bisa jadinya bertahun-tahun, Bu. Jadi lebih baik pakai konsultan aja kalau dari kawasan. Nah, konsultannya biasanya kalau di pihak kawasan tidak sembarang bisa milih. Sudah direkomendasikan oleh kawasan itu sendiri gitu. Oke, jadi ada sesuatu di balik layarnya ya, harus menggunakan konsultan dan konsultannya sudah ditentukan oleh kawasan itu sendiri ya. Nah, siap-siap aja dengan budget yang luar biasa. Hmm. Iya. Oke, waktunya sudah pukul 3. Oke, silakan Pak Arif di closing. Baik, terima kasih luar biasa Ibu Gusti dan juga Pak Denny. Terima kasih juga teman-teman semuanya sudah aktif dan juga luar biasa pertanyaannya ya. Banyak banget sudah hadir di webinar hari ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu semuanya mengisi absensi yang sudah diberikan di kolom chat. Dan pastikan Bapak Ibu semuanya mengisi absensi sebelum webinar ini berakhir. Karena kalau sudah berakhir, maka link untuk absensi tidak bisa diisi kembali. Baik, sebelum kita closing, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari pembicara kita kepada Ibu Gusti. Dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Pak Arif dan Pak Denny. Ya, kesimpulan materi hari ini, materi saya mengenai pelaporan implementasi UKLUPL untuk HSE pemula itu saya harapkan untuk SHE SHE personil yang baru mau terjun ke bidang SHE wajib belajar tentang hal ini karena hal ini adalah pedoman awal bekal awal kita bisa menyusun laporan implementasi UKLUPL di perusahaan yang kita bekerja itu. Untuk Pak Denny dan Pak Arif, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Itu untuk teman-teman HSE mungkin ada yang butuh konsultan atau butuh jasa untuk penyusunan laporan keuangan, boleh kontak saya, nanti akan saya coba bantu dalam penyusunannya atau hal-hal diskusi lainnya seperti apa. Untuk Melia kolega Media Tama, semoga sukses dan jaya selalu. Semoga bisa mengisi di acara sesi-sesi berikutnya, di pertemuan-pertemuannya berikutnya dengan materi-materi yang sangat berbeda. Semoga saya bisa dikasih kesempatan untuk mengisi kembali. Oke, baik. Terima kasih Ibu Gusti, luar biasa ya. Nanti kita akan berikan materi yang menarik lagi buat teman-teman semuanya bersama Ibu Gusti. Dan terima kasih banyak teman-teman sudah hadir. Sepertinya yang janji saya tadi di awal ya, jangan dulu kemana-mana Ibu Gusti dan juga teman-teman semuanya. Saya akan memberikan door prize ya, Media Tama akan memberikan door prize untuk satu orang pemenang. Siapakah yang akan mendapatkan satu sertifikasi auditor SMK 3 persembahan dari Media Tama Academy, dan nanti kalau muncul namanya silakan bisa klik raise hand ya. Untuk sertifikasi ini syaratnya Bapak dan Ibu wajib sudah pernah mengikuti ahli K3 umum terlebih dahulu karena itu adalah persyaratan untuk mengikuti auditor. Kita putarkan siapakah yang akan mendapatkan? Nurman ST, apakah ada? Tidak ada. Oke, kita putarkan sekali lagi. Siti Fatimah, apakah ada? Tidak ada juga, kita putarkan. Enggak ada. Prasetyo Bagos. Tidak ada lagi. Dino Pujianto. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Mata nih masih di atas 200 orang yang standby. Zaitun Zahra. Tidak ada. Ya, saya. Door prize ini senilai
3 jutaan ya Bapak Ibu semuanya. Marwah Marzukoh. Tuh. Ada? Tidak ada lagi. Oke. Masih ada kesempatan. Oke, Ramot R. Sihotang. Tidak ada. Bapak Ibu mau minum dulu juga boleh, silakan. Masih ada kesempatan. Apakah yang mendapatkan? Kevlin Ahyar. Wah, ini tadi yang Wah, tadi ini. ada nih. Aduh, sayang sekali Pak Kevlin tidak ada ya. Udah keluar dia. Udah keluar. Apakah yang akan mendapatkan Victor? Randy Edwin. Oke, ada langsung raise hand ya orangnya, luar biasa. Selamat mendapatkan 1 buah door prize sertifikasi auditor SMK 3 persembahan dari Media Tama Academy, dan nanti akan dihubungi langsung oleh tim Media Tama ya, Bapak dan Ibu, untuk persyaratannya agar Bapak bisa mendapatkan door prize ini. Door prize ini senilai 4.170.000 ya, dan ini tidak bisa diuangkan. Silakan bisa hadir kembali di webinar kolega selanjutnya agar bisa mendapatkan door prize menarik lainnya. Terima kasih Bapak dan Ibu, dan join ke dalam grup Telegram kolega Media Tama untuk mendapatkan link registrasi webinar setiap Sabtu. Kita akan selenggarakan jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan akhir kata saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya Arif Purwadana. Hai Ya. Denny. Ya, saya Gusti, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gusti, Pak Denny, dan Terima kasih. teman-teman Ya. semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Jin Liv.